Ya, sekali lagi disampaikan. Ya, sekali lagi disampaikan bahwa kegiatan kita pada siang hari ini akan segera dimulai. Karena itu mohon kepada Bapak Ibu yang masih ada di luar untuk segera masuk ke dalam gedung gereja. Karena sekali lagi kegiatan kita pada siang hari ini akan segera dimulai. Shalom dan selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam kegiatan pembinaan keluarga Kristen dengan tema pelayanan keluarga Kristen masa kini. Minggu 23 Agustus tahun 2026. Dan senang sekali saya Isna Patiung akan memandu kegiatan kita pada hari ini dari awal hingga selesainya. Yang terhormat Profesor Insinyur Jonathan Limbong Parapak, Master Engineering Sarjana Sains, bersama Ibu Ane Barnice Parapak yang hari ini akan menjadi narasumber kita. Selamat datang di Jemaat Biring Kanaya kepada Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Pendeta Yohanes STHMM yang akan bertindak sebagai moderator pembinaan pada siang hari ini, serta segenap peserta pembinaan yang kami hormati. Rasa syukur yang melimpah kita haturkan kepada Kristus Sang Pemilik kehidupan ini, karena hari ini kita boleh hadir dengan keadaan yang sehat, penuh sukacita untuk bersama-sama mengikuti pembinaan yang saya yakini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita juga dalam kehidupan berjemaat. Khususnya kita sebagai orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak anugerah Tuhan di tengah banyaknya tantangan di era modern sekarang ini. Karena Kristus yang memampukan kita hadir, Dia jugalah yang akan menopang kita sepanjang kegiatan kita ini. Mari kita berserah dan menyerahkan hidup, terlebih kegiatan kita hari ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kehidupan kami, tak henti-hentinya di hari ini kami mengagungkan Engkau atas segala pemeliharaanmu, kasih-Mu yang melimpah kami nikmati. Terlebih saat ini Tuhan, lewat perjumpaan dengan orang tua kekasih kami, Bapak Jonathan Parapak bersama dengan Ibu terkasih Bu Ane Parapak, kami boleh diperjumpakan dalam rangkaian membina kami selaku keluarga Kristen. Terlebih sungguh kami sadari bahwa tantangan keluarga Kristen zaman sekarang ini begitu banyak hal yang menghadang kami. Biarlah kiranya melalui pembinaan hari ini yang akan disampaikan oleh kedua orang tua kekasih kami, sungguh-sungguh memperlengkapi kami selaku keluarga Kristen untuk menjalani tanggung jawab dan kehidupan senantiasa bertopang kepadamu. Karena itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan kedua orang tua kekasih kami ini. Beri kekuatan, biarlah kiranya di usia indah mereka
selalu menyatakan pelayanan dengan baik di tengah-tengah bangsa dan negara ini, terlebih dalam gereja Toraja, khususnya hari ini untuk jemaat Biringkanaya. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Metris, menjadi moderator dalam pembinaan ini. Tuhan mampukan untuk dapat mengarahkan jalannya pembinaan ini dengan baik. Dan seluruh warga jemaat yang boleh hadir, Tuhan membimbing kami untuk setia dalam mengikuti pembinaan ini dengan baik. Biarlah kiranya boleh berakhir sebentar dan membawa sukacita bagi kami semua. Ya Bapa di sorga, peliharakan hidup kami hari ini. Karuniakan kesehatan yang baik bagi kami semua. Dan pimpinlah kami dalam pembinaan ini, kiranya boleh terlaksana dan mengagungkan Engkau, bahkan dalam kehidupan kami memberi sukacita. Ini doa kami Bapa, ampunkan dosa kami di dalam Kristus, sumber segala pengasihan. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta. Selanjutnya, mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Majelis Gereja Biringkanaya, Pendeta Manase Dilarandan STH, sekaligus akan membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Iya. Terima kasih kepada MC yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili Majelis Gereja dalam rangka menyampaikan sambutan terkait dengan pembinaan yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, Bapak Pendeta Yohanes Metris, kepada kedua orang tua kekasih kami, Bapak Jonathan Paraapak bersama dengan Ibu kekasih, Ibu Ani Paraapak, rekan-rekan Majelis Gereja, penatua dan diaken, pengurus OIG, para pekerja gereja, tenaga magang, dan semua Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan ini. Selamat hari Minggu, selamat siang, salam sehat dan shalom. Tentu pertama-tama kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa karena atas perkenannya sehingga hari Minggu ini kita masih tetap ada sebagaimana kita ada, bahwa setelah ibadah jam 6 pagi selesai, dilanjutkan dengan ibadah jam 9 dan sudah selesai, yang dipimpin oleh orang tua kekasih kita Bapak Jonathan Paraapak. Terima kasih Pak atas pencerahan iman yang sudah disampaikan kepada kami sebagai jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan masih tetap dialami oleh kedua orang tua kekasih kita ini dalam mengisi hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya, dan sekarang ini kita akan masuk dalam pembinaan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa terkait dengan pembinaan warga gereja, terlebih khusus terkait dengan keluarga Kristen. Ya, judulnya pelayanan keluarga Kristen masa kini. Ya, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa dari zaman ke zaman selalu mengalami ya berbagai macam perubahan-perubahan
Ya termasuk yang terjadi dalam komunitas kita sebagai ya keluarga Kristen. Ya tapi satu hal yang tidak pernah berubah kalau menurut saya, yaitu pola pelayanan yang telah diteladankan oleh Yesus. Ya, dan itu tidak pernah akan kadaluarsa. Ya, dan penjabaran selanjutnya terkait dengan itulah yang akan disampaikan kepada kita ya oleh kedua orang tua kekasih kita, Bapak Jonathan Parapak bersama dengan Ibu Ane Parapak, yang akan disampaikan bagi kita ya pada kesempatan ini. Ya, dengan tujuan kita sebagai warga gereja, warga Kristen yang hidup pada masa kini, ya kita tahu bahwa ya perkembangan begitu luar biasa. Ya, sistem digital yang ya dalam semua lini kehidupan itu tidak bisa lagi dihindarkan. Ya, dan bagaimana kita menghadapi semuanya itu, ya tentu itulah yang akan disampaikan oleh kedua orang tua kekasih kita, ya untuk memperlengkapi kita tentang hal-hal yang sedemikian. Demikian saja yang dapat saya sampaikan dalam pada kesempatan ini. Ya, selamat ya mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Ya, jangan sampai ada yang pelan-pelan mundur diri, tapi saya yakin ya semua sudah siap dari rumah sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan oleh karena itu mewakili majelis gereja Jemaat Biring Kanaya, perkenankan saya dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya membuka pembinaan yang kita laksanakan pada saat ini. Ya, demikian dan terima kasih. Demikianlah sambutan dari Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya yang sekaligus sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Pendeta kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan masuk dalam sesi materi pembinaan pelayanan keluarga Kristen masa kini. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Yang di dua rei sebelah kanan saya sudah siap? Dua rei di depan saya sudah siap? Semangat yang membara telah kita rasakan bersama. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah moderator kita yang luar biasa, Pendeta Yohanes Metris MTH MM. Selamat siang Pak Pendeta, apa kabar? Hari ini kelihatan segar sekali Pak, dan tentu sudah sangat siap untuk memandu sesi materi kita ya Pak. Luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pendeta untuk memandu pembinaan kita pada siang hari ini. Cek, terima kasih. Terima kasih Bu Isna. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pertama-tama ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita. Baru kali ini saya lihat jemaat ini hadir dengan begitu banyak untuk mengikuti sesi materi-materi dalam pembinaan yang ada. Di jemaat-jemaat pun luar biasa ya. Ini betul-betul pembinaan keluarga, Bapak dan Ibu. Kami menghadirkan anak, menghadirkan pemuda, menghadirkan kaum ibu, juga kaum bapak, seluruhnya lengkap secara kategori. Kita hadir bersama-sama bisa sama-sama melihat bahwa betapa persoalan sosial terjadi saat ini. Kalau gereja melihat pergumulan-pergumulan bangsa itu adanya berbagai krisis yang sedang terjadi, yang kita istilahkan sebagai polikrisis. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau melihat bahwa seluruh akar persoalan yang terjadi itu dimulai daripada adanya krisis keluarga. Ya, krisis keluarga adalah sebuah hal yang membuat kita sangat prihatin hari ini, sehingga kita mau melihat bahwa rapuhnya keluarga itu disebabkan oleh berbagai hal yang sedang terjadi. Dan itu yang akan disampaikan secara baik kepada kita oleh orang tua kita, Bapak Prof.
Parapak bersama dengan Ibu yang akan memberikan berbagai hal kepada kita, pengetahuan baru kepada kita. Sekarang ini ada satu hal yang kemudian dikembangkan, menjadikan gereja, menjadikan keluarga itu sebagai gereja. Kalau selama ini yang kita tahu saudara-saudara, persekutuan-persekutuan gereja untuk membina iman warga gereja itu ada di gedung-gedung gereja yang melembaga dalam satu gereja itu. Sekarang kita akan berani untuk melihat bahwa yang namanya gereja itu juga bukan hanya di lembaga-lembaga seperti Gereja Toraja dan gereja lainnya, tetapi keluarga lah yang akan kita jadikan sebagai tempat pertama untuk pembinaan iman dan juga tempat pertama untuk mengalami yang namanya pelayanan yang sesungguhnya. Kalau gereja selama ini sering dipimpin oleh yang namanya penatua, pendeta dan diaken, sekarang itu keluarga akan dipimpin langsung dalam pembinaan iman oleh orang-orang yang ada dalam keluarga itu sendiri. Kalau selama ini gereja-gereja itu mempersiapkan pelayan-pelayannya, yaitu pendeta, penatua dan diaken, selalu dipersiapkan untuk pelayanan-pelayanan yang maksimal dalam gereja. Hari-hari ini kita mau mengatakan seperti ini, bahwa yang harus dipersiapkan sekarang adalah pelayanan dalam keluarga. Itu yang harus dipersiapkan hari-hari ini. Supaya kalau dalam gereja itu lembaga mengatur program-program bahwa ada pembekalan-pembekalan kepada majelis gereja, hari ini juga kita laksanakan pembekalan bagi keluarga-keluarga untuk melaksanakan pelayanan dalam jemaat. Setuju seperti itu ya Bapak Ibu? Nah sekarang kita hadirkan Bapak Prof Jonathan Parapak untuk bersama-sama dengan kita, bersama dengan Ibu Kekasih, yang Bapak Ibu Saudara tahulah. Bahkan di tempat ini banyak orang yang berasal dari Labo juga. Ya, jadi di gereja Toraja Jemaat Biringkanaya ini Bapak tadi itu di mana-mana kita kenal Bapak Prof Parapak, baik itu di dalam kalangan gereja Toraja. Gereja Toraja sudah terlalu lama untuk memberikan diri dalam pelayanan-pelayanan, membantu pelayanan-pelayanan dalam banyak hal bersama dengan Ibu. Ada satu hal yang menarik kepada kedua orang tua kita adalah kehidupan mereka tidak bisa lagi dipisahkan, baik dalam soal iman maupun dalam soal membawa materi. Jadi ketika bicara soal materi ini, materi keluarga, saya senang Pak Prof selalu mengatakan kepada kami, banyak kami yang mendengar bahwa kami tidak bisa dipisahkan dalam memberikan narasumber seperti itu. Jadi menjadi narasumber seperti itu. Karena itu beliau hadir berdua untuk kita saat ini. Kemarin itu sebenarnya hari ini saya harus melayani di Bandung, di Manado. Saya sudah terjadwal untuk beberapa bulan yang lalu. Tetapi saya mengatakan lebih baik pelayanan itu saya berikan kepada teman saya di sana Manado. Karena saya sangat rindu untuk hadir hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersama-sama dengan kedua orang tua kita. Jadi tadi malam saya tiba karena saya betul-betul ingin supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Untuk waktu yang akan kita gunakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anak sekalian, kita sampai pada jam 1 nanti. Setuju seperti itu ya? Jam 1 ya. Sesudah itu kita istirahat makan siang. Kalau ada lagi yang masih mau memberikan apalah, berkata-kata, bertanya untuk Pak Prof dan Ibu, ya bisa juga disampaikan lewat WA ke saya, nanti saya teruskan. Pokoknya kita sampai jam 1 saja karena rupanya pesawat Bapak dan Ibu jadwal penerbangannya itu di pukul 16. Jadi saya harus mengantar jam pukul 14 dari sini ke bandara. Saya kira begitu ya. Segera saya mengundang orang tua kita berdua untuk mengambil posisi di sini sambil kita memberikan tepuk tangan yang meriah. Jarang-jarang mau di lambiran lan toraya tu toma tua bisa pampak ben nasihat-nasihat lakukan karena dalam usia seperti yang dialami orang tua kita Pak Prapak ini 84 tahun. Ya, 84 tahun ya.
ini 84 tahun yang usia beliau sekarang masih berdiri bersama dengan kita untuk melayani pelayanan firman tadi. Hari ini masih berkenan untuk melayani kita dalam pembinaan ini. Baik, terima kasih Pak, terima kasih Ibu kehadiran untuk kami jemaat Beringkanaya di sini. Segera dibantu untuk slide-slide-nya, Ibu Aleulan ya nanti. Saya persilakan langsung saja kepada Bapak dan Ibu berbagi waktu sesuai dengan kebutuhan. Ya, berbagi waktu saja. Saya tidak tahu mau dimulai dari Bapak atau Ibu, saya silakan ya. Kurang semangat lah kita saudara Nasang. Ini jarang-jarang saya bahasa Toraja gitu. Jadi ya paling tidak untuk ini. Ini satu kebahagiaan. Apa? Oh, oke. Saya jalan. Kebahagiaan bagi kami untuk diajak bersama-sama memuji Tuhan di gereja Beringkanaya. Saya kira saya sudah beberapa kali ya di gereja ini, tapi ya sudah lupa kapan gitu ya. Dan bersyukur bahwa ya Bapak Ibu semua setia dalam memuji Tuhan dan melayani ya melalui gereja Beringkanaya ini. Nah, kami sesungguhnya ya terima kasih ke Pak Pendeta. Ini biang keladinya itu gitu. Jadi, tetapi tiap kali kami diundang untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, itu selalu bersemangat. Jadi walaupun orang bilang kepada saya, ya sudah umur begini, tetapi Tuhan masih berikan kesehatan dan kekuatan dan kerinduan. Ya ingin bagaimana tiap ada kesempatan ini sharing dan ya dengan firman Tuhan dan ini. Sesungguhnya surat yang pertama saya terima itu mengatakan kita diminta untuk ya tema pelayanan Kristen masa depan. Ya, jadi ya tapi saya tahu bagian dari masa depan itu nanti juga keluarga. Nah, jadi kami bagi tugas, saya kebanyakan sedikit sharing ya menghadapi masa depan sebagai gereja dan sebagai keluarga. Itu bagaimana apa yang kita lihat ya, dan nanti bersama-sama dengan mantan pacar saya ini ya untuk ya kita sharing lebih kepada bagaimana keluarga. Kami mendirikan pelayanan keluarga namanya Lembaga Integrated Family Enrichment. Itu barangkali 20 tahun yang lalu. Jadi memang salah satu panggilan kami adalah ya keliling Indonesia untuk ya berbagi mengenai pembinaan keluarga. Dan itu salah satu panggilan kami. Tapi ya saya juga panggilannya, saya dulu baru pulang dari Australia, terus mendirikan pelayanan mahasiswa yang namanya Perkantas. Mulai dengan 2 orang, sekarang sudah penderitanya atau pelayannya itu 278 dan melayani di seluruh Indonesia. Itu pelayanan kami di pelayanan. Saya juga mendirikan di Indonesia yang Scripture Union, ya atau Persekutuan Pembaca Alkitab, yang menerbitkan bacaan-bacaan harian mengenai Alkitab. Jadi memang Tuhan izinkan selain bekerja ya secara profesional, baik itu di perusahaan luar negeri ya dan di pemerintahan, tetap terpanggil untuk bagaimana sesungguhnya ya panggilan Tuhan dalam berbagai pelayanan. Ya tetapi saya secara khusus terpanggil untuk mahasiswa
Itu salah satu. Tetapi kami berdua ini terpanggil untuk keluarga. Ya, dan juga saya terpanggil untuk gereja. Ya, jadi khususnya sekarang Gereja Toraja, ya dulu juga melayani di GKI, ya dan sekarang pun sering diundang ke gereja-gereja yang lain. Jadi harusnya minggu depan itu saya diundang ke gereja ya di latar belakang Cina, tapi saya juga diundang ke Gereja Toraja di Bekasi. Jadi ya gitulah. Nah, kalau kita berbicara tentang ya pelayanan Kristen masa depan, ya mungkin kalau saya lihat hampir tidak ada mahasiswa di sini. Tapi ibu-ibu yang ada juga ya. Nah, jadi apa sih yang kita lihat masa depan? Jadi sekarang ini ya apalagi saya sudah lihat di sini, masa depan itu akan diwarnai oleh kehidupan yang sangat lain dari sekarang, khususnya untuk anak-anak muda. Sekarang mulai dengan artificial intelligence. Di HP saya ini, kalau saya mau minta bahan ceramah untuk ini, saya minta langsung dibuatin itu. Apakah saya setuju atau enggak? Ya itu saya akhirnya ubah. Tapi apa yang kita mau tanyakan? Mudah sekali sekarang ini melalui handphone. Nah, jadi saya lihat ini anak-anak baby kita sekarang ini diberi handphone. Jadi berarti masa depan mereka ini akan dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin di luar kendali orang tua. Jadi ini perlu sekali diperhatikan oleh kita sehingga perhatian terhadap anak-anak ya termasuk mahasiswa juga ini perlu mendapat perhatian dari orang tua. Saya lihat di sini kebanyakan orang tua. Nah, mungkin kita bertanya, kok anak-anak sekarang malas ke gereja? Karena lebih menarik ya ikutin khotbah dari sini. Termasuk saya itu hampir tiap hari ya dengar 2 khotbah. Satu adalah dari Gereja Toraja, tapi juga dari dunia. Ya, jadi pengkhotbah terkemuka di dunia yang saya dengar. Ya, dengan mohon maaf karena saya selalu mencari apa yang Tuhan inginkan bagi saya dan saya melihat secara dunia itu saya dapatkan melalui berbagai channel. Nah, jadi itulah masa depan. Jadi mungkin ya Bapak Ibu yang hadir di sini, saya boleh naksir anak-anaknya semua sudah mungkin level mahasiswa kalau melanjutkan. Jadi yakinlah bahwa hidup mereka itu sudah lebih dipengaruhi oleh HP. Ya itu. Jadi ini penting. Nah, gimana dengan gereja? Justru di gereja ini kita harus menyadari perkembangan itu. Supaya kalau kita secara tradisional melayani jemaat kita khususnya jemaat-jemaat yang para mahasiswa, para sarjana muda, itu tidak relevan lagi. Saya harus mengatakan begitu, sehingga karena itu banyak yang malas ke gereja. Ya mereka mengatakan, oh kita sudah bisa mengikuti ya gereja. Saya termasuk dengan Ibu En, kalau kita sudah melayani Sabtu, Jumat, itu kita ikut gereja online. Ya, bukan gereja lain, gereja kita sendiri. Tapi sama saja mengikuti itu. Nah, ini adalah masa depan. Jadi kemudian, bagaimana ke depan? Kita bicara pelayanan. Pelayanan memberitakan Injil, pelayanan mendidik pendidikan. Ya ini salah satu. Ya saya rektor salah satu universitas yang sudah mulai dengan artificial intelligence. Ya jadi kita menghadapi ke depan ini di bidang pendidikan adalah dunia yang baru. Ya sehingga ya orang tua ini harus menyadari
ya untuk anak-anaknya yang dibeli HP, jangan cuma mewah sudah dikasih HP. Itu berarti dikasih akses kepada pendidikan yang macam-macam. Ya, dan itu mohon maaf, ya anak-anak bisa menjadi malas. Karena apa? Seperti saya katakan, kalau sama membuat ya seminar masuk ke AI, itu saya buatkan saya bahan seminar untuk ini. Dalam waktu 3 menit itu sudah selesai ini semua. Tapi ya saya tidak setuju hampir semua yang dia buat itu, karena itu diambil dari segala ini. Nah, jadi di sini peran gereja sangat penting, peran orang tua untuk menjaga dan tahu bahwa anak-anak ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang lain dan sangat menarik. Jadi kalau kita bergereja tidak menarik, kita anak-anak kita juga sekolahnya ketinggalan, maka kita akan ketinggalan untuk menghadapi masalah-masalah ini. Jadi saya kira soal ya pendidikan ini perlu mendapat perhatian juga, ya karena ya sedang terjadi transformasi di dunia pendidikan. Ya mungkin kita di Toraja belum terasa, tetapi kalau pergi ke Jakarta, di sekolah-sekolah di Jakarta itu sudah terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Jadi bagaimana sesungguhnya kita mempersiapkan diri untuk masa depan dalam konteks ya keluarga. Nanti ya Ibu Hen akan lebih fokus kepada keluarga bersama dengan saya. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa pertama orang tua harus paham sedang terjadi perubahan-perubahan yang sangat mempengaruhi anak-anak. Ini harus dilihat. Dan sekarang anak-anak sekarang nggak mau didampingin orang tua. Ya, jadi ini harus dijaga. Nah di Australia apa yang terjadi? Pada level sekolah itu anak-anak nggak boleh bawa HP karena pengaruh yang ya ini. Nah kita di sini itu anak yang belum sekolah dikasih HP supaya jangan nangis. Ya, jadi kalau sudah begitu kita sudah terbuka untuk hal yang sangat mempengaruhi. Jadi dari segi kehidupan orang tua, maka mungkin kita mengatakan, oh desiam atau mantaranak. Ya jadi nggak usah repot-repot asal Torajanya itu. Mantaranak. Iya, dan tahun taranak ki. Tapi mantaranak apa? Itu jadi persoalan besar bagi anak. Jadi sesungguhnya hati-hati memberikan HP kepada anak-anak itu. Jadi itulah dunia kita. Jadi bagaimana kita ya ke depan? Saya percaya bahwa firman Tuhan kekal sampai ini. Jadi saya ya dengan karunia Tuhan yakin benar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mendirikan perkantas untuk pelayanan firman, kebanyakan untuk para mahasiswa. Saya ikut mendirikan Scripture Union untuk melayani orang tua dan juga anak-anak tentang pelayanan firman. Karena saya percaya bahwa dengan segala perkembangan ini, maka kebenaran firman Tuhan ini itu adalah yang terbaik dan kita yakini. Jadi mungkin ya saya akan persilakan Mama Esther untuk lebih fokus kepada aspek-aspek yang terkait dengan ya keluarga. Ya jadi silakan. Ini apakah ditampilkan? Oh, ditampilkan. Oke. Kalau dia namanya dia guru, tapi dia ini kalau saya bukan sarjana teologi. Kalau dia master teologi. Ya jadi dia lebih teologi dari saya. Dan itu silakan.
Selamat berjumpa pada siang hari ini dan saya akan senang kalau ada partisipasi juga dari bapak-bapak, ibu-ibu karena kita semua mempunyai pengalaman dalam suatu keluarga, betul kan? Oke, kita akan mulai. Oke, bisa langsung. Saya banyak pakai studi kasus karena disuruh untuk bisa agak mendarat, ya. Jadi ini yang bagaimana pandangan kita terhadap anak kita. Kalau kita lihat ini anak kasihannya namanya Cynthia. Terus Cynthia mengatakan, aku sedih. Mama dan papa nggak love aku. Mereka selalu bilang, kenapa Cynthia tidak pintar seperti adik? Jerawatan juga, jelek, bodoh juga. Sedih ya? Next. Jadi yang kita harus tanya kepada diri sendiri dulu adalah bagaimana kita memandang anak kita. Ya? Apakah kita melalui interaksi kita dengan anak kita menjadi yakin bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, yang khas. Dulu saya suka bilang kepada anak-anak kami, coba lihat sidik jari. Sekarang kita bicara DNA ya. Tidak ada orang lain di dunia yang mempunyai sidik jari seperti kamu. Kamu istimewa. Jadi seperti apa, apakah orang lain anggap jelek atau kurang pintar atau apa, pokoknya setiap orang di mata Tuhan ditenun, menurut Mazmur 139, ditenun dalam kandungan ibunya dan Kristus mati untuk dia. Dia istimewa, khas di mata Tuhan. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Jangan, anak-anak sering menjadi sedih karena dibanding-bandingkan. Mungkin kita pikir kalau dibanding-bandingkan itu akan mengacu prestasi. Tapi coba saya kasih contoh. Kalau misalnya ibu adalah ketua PWGT, misalnya ya. Terus di zaman waktu ibu selesai, ada upacara, ada penyerahan, terus ibu mengatakan, semoga di bawah ketua yang baru menjadi lebih baik. Biasanya begitu kan? Tapi mungkin 6 bulan kemudian, ibu ketemu dengan salah seorang anggota PWGT, terus dia mengatakan, betul, doa ibu dijawab. Di bawah ketua yang baru lebih bagus daripada di bawah ibu. Ibu akan senang nggak dibandingkan dengan orang lain? Kita tidak suka ya, karena membuat kita merasa tidak berharga ya. Anak-anak kita juga begitu ya. Next. Yang berikut. Ya, ini ketemu sekarang Yohan. Pada suatu malam, orang tua Yohan pulang dan panggil dia. Tidak ada jawaban. Yang mereka temukan adalah surat. Mama dan Papa yang kekasih, Yohan tahu bahwa Yohan menjadi beban untuk Mama dan Papa. Tidak bisa bikin bangga Mama dan Papa. Bikin pusing Mama Papa. Kadang-kadang kita bilang, aduh anak, bikin pusing kamu ya. Hidup Mama dan Papa akan lebih tenang kalau aku tidak ada. Jadi Yohan pergi ya. Orang tua Yohan panggil polisi. Tolong Pak, cari anak kami. Kami sangat mencintai dia. Jadi mereka mengaku sangat mencintai dia, tapi dia tidak merasa dicintai. Next. Mengapa seseorang yang sebenarnya dicintai, seperti Yohan, bisa merasa tidak dicintai? Kenapa ya? Karena mungkin ada banyak orang seperti itu. Ya saya suka dengar ini lompat sedikit dari ke keluarga yang lain. Saya suka dengar ya bahwa orang Toraja, suami Toraja, kalau istri masak nggak pernah mengatakan terima kasih ya, betul nggak? Jadi anggap itu tugas. Dan kami juga kalau membina keluarga ada suatu PowerPoint yang dibuat oleh anak mantu kami, di mana ada seorang ibu, seorang istri, dia mengatakan pada suami, kamu ini suami malu-maluin. Apa yang terjadi? PowerPoint berikut. Suaminya meninggal, jadi kelihatan di peti jenazah. Terus istrinya bilang, suami,
kamu adalah suami yang baik. Maaf ya, kamu adalah suami yang baik. Terus jenazah, karena mantu kami agak humoristis, jenazah mengatakan, kok tunggu sampai saya meninggal ya? Ya, jadi mungkin hubungan suami istri dan juga hubungan orang tua dengan anak kurang mengungkapkan apresiasi. Next. Nah, kalau kita lihat di sini, ada seorang yang menulis buku yang berjudul 5 Bahasa Kasih. Coba ibu-ibu, kalau saya mengatakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, je t'aime, je t'aime. Ada yang ngerti enggak ya? Je t'aime. Sebetulnya yang saya mengatakan, I love you. Tetapi saya pakai bahasa Prancis. Bapak-bapak, ibu-ibu rupanya nggak ngerti bahasa Prancis ya? Ya. Jadi sama juga anak-anak kita, kadang-kadang kita mau menyatakan kasih kita kepada mereka, tapi kita pakai cara yang mereka nggak ngerti. Ibaratnya bahasa yang tidak dimengerti. Dan Bapak yang menulis buku ini mengatakan, ibaratnya ada 5 bahasa kasih. Dan ada yang dimengerti oleh anak kita, ada yang kurang dimengerti. Dan setiap orang bisa mempunyai bahasa utama yang berbeda. Ya. Jadi yang dia mengatakan, contoh, sentuhan fisik. Jadi ada orang yang akan senang kalau dibelai ya. Ya. Tapi ada orang yang gitu ya. Menerima hadiah. Ya, ada orang yang dia kasih hadiah ke saya berarti dia mencintai saya. Tapi ada orang yang itu pelayanan. Mungkin banyak dari kita pakai ini. Ya bapak-bapak, mungkin kalau istri mengatakan, kayaknya suami saya tidak mencintai saya lagi. Dia sibuk terus. Tapi suaminya mungkin dalam hati mengatakan, saya sibuk untuk siapa? Saya bekerja keras karena saya cinta pada kamu. Tapi istrinya sebetulnya merindukan quality time. Ya, waktu bersama-sama. Dia nggak mau suami bergadang. Dia maunya suami cepat pulang, duduk, ngobrol, minum kopi bersama, gitu-gitu ya. Jadi, ya lain bahasa. Yang terakhir di sini yang dikasih adalah pujian. Ya, kata cinta ya. Jadi, kita kurang sering mengungkapkan apresiasi ya. Atau kalau kita mengungkapkan apresiasi, mungkin berlebih-lebihan. Aduh, kamu adalah anak yang paling bagus di dunia. Ya, anak itu kan nggak percaya ya. Lebih baik yang agak tepat ya. Misalnya, Mama senang sekali ya bahwa kamu sudah membantu cuci piring. Itu sangat menolong ya. Sesuatu yang spesifik ya. Sehingga dia merasa dihargai. Jadi ya kita harus tahu ya bahasa kasih dari anak kita yang membuat dia merasa dicintai. Next. Ini yang harus kita tanya kepada diri sendiri ya. Di dalam keluarga kita apakah ada lebih banyak apresiasi atau lebih banyak kritikan? Apakah kita membangun atau menghancurkan harga diri anak? Bisa juga harga diri istri atau suami. Ya kadang-kadang kalau suami istri pergi makan di rumah teman, ya suami mengatakan, aduh masakan ibu enak banget ya. Tapi nggak pernah dibilang kepada suami, kepada istri sendiri ya, hanya memuji orang lain. Ya, jadi ya ada seorang profesor yang mengatakan dia bisa meramalkan siapa yang bakal cerai. Ya. Dan salah satu ukuran adalah lebih banyak kritikan atau pujian. Menurut dia, rasionya seharusnya 5-1. Jadi kalau memberi satu kritikan, harus 5, ya tidak hanya pujian sebetulnya. Bisa interaksi positif yang lain, misalnya masakan yang favorit, atau apa pokoknya 5 interaksi positif dibanding 1 yang negatif kalau mau membangun hubungan yang baik. Kalau kita kira-kira gimana ya? Sebaliknya kali ya. Syukur-syukur 1 apresiasi dan 5. Kenapa sih kamu? Ayo ambil baju, ganti baju, bikin PR. Ayo cepat dong. Sebentar lagi les matematika guru dan nggak mau tunggu ya. Jadi
dulu waktu saya di dalam wanita, saya suka kadang-kadang kumpulkan ibu-ibu dengan anak remaja. Karena sebetulnya dulu kita disuruh dekat pemilihan, kita harus merangkul remaja ya. Karena apa? Ya supaya mereka memilih Golkar. Itu kan dulu ya, zaman dulu ya. Jadi kadang-kadang saya suka mengatakan pada mereka, anak-anak coba tulis apa yang kamu tidak suka tentang mama. Ya, dan mama juga tulis apa yang tidak disukai mengenai anak, terus kita dengar ya. Kalau anak-anak sudah bisa ditebak jawaban apa yang mereka tidak suka tentang mama. Dan mamanya juga biasanya bisa tebak apa kira-kira yang anak-anak tidak suka tentang ibunya. Ya betul, cewek. Si menariknya, semua ibu-ibu tahu bahwa anaknya tidak senang, tapi dilanjutkan saja. Kenapa ya? Jadi kita harus cari cara lain ya. Ya kita cerewet karena kita takut anak terlambat sekolah, lupa baju olahraga atau apa ya. Tapi mungkin harus, jadi kita bilang, sudah bawa baju olahraga? Mana PR? Sudah bawa minuman? Ya terus menerus sehingga mereka pusing dengar. Tetapi kita takut kalau kita tidak ingatkan, nanti dihukum. Ya, tidak bawa baju olahraga, dijemur. Ya gitu-gitu ya. Jadi mungkin kita harus cari cara misalnya, bikin daftar ya. Sekarang kamu sudah berumur 10 tahun. Kamu seharusnya bisa ingat apa yang harus dibawa ke sekolah. Coba kita bikin daftar. Hari Senin harus bawa apa. Terus kita taruh dekat cermin di kamar mandi. Jadi kamu sendiri harus belajar bertanggung jawab. Mama tidak mau mencerewetin kamu terus ya. Jadi ya kita harus cari jalan seperti itu supaya jangan terlalu banyak kritikan. Oke, next. Bagaimana kita dapat mengkomunikasikan kepada anak bahwa dia dihargai? Salah satu memang apresiasi yang tepat ya. Oke. Nah ini ada lagi yang namanya clause. Bukan Santa Claus tapi hanya clause. Ya, biasanya kalau saya bikin studi kasus saya berusaha pakai nama yang moga-moga tidak ada orang di yang pendengar yang karena kalau tidak pakai ini Bu ini. Jadi ya berusaha untuk cari nama yang tidak terlalu umum ya. Saya Klaus mengatakan, aku nggak betah di rumah, ibuku cerewet banget. Semua yang aku lakukan selalu dianggap kurang baik. Jadi saya mendingan di luar dengan gengku. Mereka akan nakal sih. Tapi mereka baik sama aku. Mereka bestiesku. Tahu itu besties ya. Next. Jadi mungkin salah satu hal yang harus kita tanya kepada diri sendiri. Tahu kata oasis ya. Kalau kita jalan di padang pasir, ya haus, kepanasan, biasanya yang kita cari adalah oasis ya, persis seperti di gambar itu ya, tempat di mana ada pohon-pohon, ada tempat berteduh, ada air, ya. Jadi sebetulnya anak-anak kita banyak mengalami stres, ya. Kalau mereka pulang dari sekolah, mungkin mereka sudah tidak dapat nilai yang baik mungkin, atau mungkin ditegur guru, atau mungkin ada teman yang kayaknya tidak suka sama mereka lagi. Jadi mereka pulang terus keringatan karena harus nunggu kendaraan. Dan mereka pulang ke rumah, mereka mengharapkan tempat teduh. Betul enggak ya? Tapi apa yang ditemukan, ya sering seperti itu. Ayo cepat ganti baju, sebentar lagi les. PR nanti malam ada enggak ya? Ayo cepat, mama bilang cepat. Jadi sebetulnya mereka pulang ingin dapat oasis, tapi justru dapat tempat yang panas lagi. Dari tempat yang panas, banyak tekanan, masuk tempat yang panas lagi. Jadi akhirnya mereka mungkin akan lari ke tempat yang berikut. Ya, akhirnya mereka akan cari tempat di mana mereka diterima dan tidak dicerewetin. Dan kalau kita lihat, ini oasis Klaus, tapi coba lihat orang seperti apa. Tapi ini memang bahayanya ya.
kalau anak kita tidak betah di rumah, jangan-jangan dia lari keluar, dan mungkin ada anak-anak yang seperti itu, anak yang berkelahi, anak yang narkoba, tapi mungkin mereka, ayo kelas, gabung dengan kami, ya kami bisa senang bersama-sama. Jadi bisa saja kalau mereka tidak menemukan oasis di rumah, mereka cari di tempat lain yang belum tentu menguntungkan mereka, ya. Nah, ibu-ibu, bapak sudah duduk agak lama, jadi silakan kita berdiri sebentar, terus kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Ini mulai dulu, baru ini nyambung, oke. Jadi bisa gerakkan badan sedikit ya, karena kursinya. Oke, ini mulai. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi kasihan si Klaus. Si Klaus akhirnya karena tidak menemukan tempat teduh di rumah, dia cari di luar, dan sayangnya yang dia temukan adalah anak yang akan mempengaruhi dia ke arah yang tidak baik. Jangan sampai terjadi. Yang berikut, ini sebetulnya pertanyaan ini kami dapat beberapa lama ini ya. Saya lupa di mana ya. Pak Bambang, dia bingung tentang cara mendidik anak. Jadi dia mengatakan, dulu kami dididik dengan keras, dipukul oleh orang tua kalau kita melakukan kesalahan. Mungkin kita banyak yang mengalami itu ya. Dan istriku masih suka pukul anak-anak kami. Tetapi sekarang saya sering dengar bahwa itu tidak baik. Kita hanya boleh menegur dengan halus. Tapi kami yang dulu dididik dengan keras, kami menjadi orang dewasa yang oke-oke saja. Jadi apa sebenarnya cara mendidik anak yang benar? Ya, saya sering mendengar itu ya. Di dulu didikan keras sekali. Ya, orang tua hanya melotot lihat kita sudah takut dan sudah taat. Betul nggak dulu begitu ya? Ya, saya suka dengar begitu ya. Jadi kita bingung ya, karena sekarang orang bilang nggak boleh begitu, nggak boleh pukul anak. Jadi mana yang benar ya? Ini ada seorang yang berikut yang mengadakan penelitian. Oh, ini dulu ya. Ini saya lupa ini. Ini kadang-kadang kita memarahi anak karena apa ya? Coba lihat ibu itu. Ibu itu dimarahi oleh bos di kantor. Ya, kalau dimarahi bos, kita bikin apa? Ya, kita diam dulu ya. Kita nggak bisa mengatakan kepada bos, masa kamu marahi aku? Temanku yang salah, bukan aku. Ya, kita hanya, ya Pak. Padahal kita udah marah banget kan, bukan kesalahan saya, kesalahan orang lain. Jadi kita bawa pulang rasa marah itu. Terus anak kita yang sebetulnya biasa-biasa saja seperti kemarin, tidak ditegur, kemarin dulu yang ditegur, tiba-tiba hari ini, kenapa sih kamu begitu ya? Terus anak pikir, apa yang saya lakukan? Karena sebetulnya itu yang disebut pelampiasan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai cara mendidik anak, mungkin ada saat anak-anak harus dimarahi ya. Tapi jangan gara-gara masalah kita ya. Jangan gara-gara kita ada kemarahan dalam diri kita yang tidak berkaitan dengan anak sebetulnya. Bukan kesalahan anak. Masalah kita bawa pulang dari kantor, terus anak yang menjadi sasaran, anak yang menjadi korban. Bisa juga untuk ibu-ibu rumah tangga ya, karena bekerja di rumah kadang-kadang membosankan ya. Kalau saya terima surat dari adik saya bersyukur bahwa saya menikah dengan orang Indonesia sebetulnya. Orang Indonesia yang
kami saat ini sanggup ada orang yang membantu di rumah ya. Kalau adik saya ya suratnya penuh dengan ya cuci pakaian, moga-moga tidak hujan supaya bisa kering, terus lagi membersihkan freezer, terus lihat-lihat barang-barang yang sudah kadaluarsa, ya gitu-gitu hari-harinya dia ya. Tetapi saya suka ingat yang di Efesus 6 ya. Efesus 6 Paulus diilhami oleh Tuhan Yesus bicara kepada hamba. Masih ingat budak? Ya. Pekerjaan budak menarik atau tidak kira-kira? Saya rasa biasa-biasa saja dan pasti mereka banyak ditegur, dimarah-marahin, dikejamin pun. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan melalui Paulus mengatakan pada mereka, lakukan yang kamu lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Tuhan adalah Tuhanmu seolah-olah. Jadi saya yakin juga adik saya meskipun bosan dengan pekerjaan sehari-hari, pekerjaan rumah tangga, dia berusaha untuk ingat, saya melakukan ini untuk Tuhan. Dulu, dia yang bos saya. Dulu waktu cucu kami pertama lahir, setelah mamanya mulai bekerja, kembali bekerja, cucu itu sering dititip dengan kami. Terus saya yang sering mandiin, terus ganti popok. Terus ada waktunya saya berpikir, saya sudah sarjana, masa saya sepanjang hari ganti popok baby. Tapi terus saya berpikir, bagaimana saya bisa merubah cara pikir saya sehingga saya melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan anak ya. Terus saya mulai berpikir bagaimana saya bisa dengan cara saya menyentuh bayi itu dan bicara dengan dia, bagaimana saya bisa menjadi saluran kasih Tuhan untuk bayi itu. Jadi meskipun pekerjaannya ya membosankan sebetulnya, tapi bagaimana saya bisa lihat itu sebagai pengabdian kepada Tuhan dan bagaimana saya bisa dengan cara saya melakukannya menjadi saluran kasih Tuhan. Ya, jadi kita mungkin sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang kita juga bisa marah terhadap anak, padahal sebetulnya karena kita bosan di rumah, kurung di rumah sepanjang hari, rumah nggak pakai AC, kepanasan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan dengan sukacita kepada seolah-olah untuk Tuhan. Next. Ya, jadi tadi kita bicara, ini mungkin agak kecil, saya nggak tahu bisa dibaca atau tidak ya. Ada seorang yang mengadakan penelitian, ini masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Bagaimana cara kita mendidik anak. Jadi orang ini namanya Diana Baumrind, dia membagi tipe parenting, tipe mengasuh anak kepada 4 kemungkinan ya. Yang pertama authoritarian, itu dalam bahasa Indonesia otoriter ya. Otoriter itu saya juga sulit baca sebetulnya. Otoriter itu anak harus patuh dan mengikuti aturan. Well itu oke sebetulnya. Tetapi pendapat anak tidak dianggap. Di anak itu ya diperlakukan seperti budak juga ya. Dia bilang, tapi mama, bagaimana kalau begini? Kamu anak, kamu hanya anak, jangan mama. Ya, mama yang tahu, kamu tahu apa? Kamu masih kecil. Jadi pendapat anak tidak dihargai. Ya. Terus yang berikut, menggunakan hukuman untuk membuat anak merasa bersalah. Jadi ini jenisnya yang mungkin yang pakai kekerasan juga ya, otoriter. Jadi anak tidak boleh memberi pandangan, anak dianggap harus dengar saja. Kalau yang dibawa permisif ya, permisif, saya lebih bisa lihat di sini ya. Ada aturan, namun jangan diterapkan. Menganjurkan anak untuk menceritakan masalah, namun jarang mencegah anak melakukan hal buruk. Tak harus tidak turun tangan kecuali ada masalah besar. Jadi ini permisif. Saya rasa kita bisa mengerti permisif itu ya. Jadi ya dibiarkan.
Oke lah, tidak terlalu ada peraturan jelas. Mungkin anak nakal, mungkin hari ini ditegur, tapi besok lusa enggak ya, dibiarkan saja, permisif ya. Terus yang uninvolved, mungkin tanpa saya baca sudah bisa mengerti. Uninvolved berarti ya tidak terlalu terlibat dengan anak-anak, ya. Yang dianggap paling berhasil ada yang disebut authoritative. Saya tidak menemukan bahasa Indonesia untuk itu, tapi kayaknya kira-kira seperti orang yang berwibawa sebagai orang tua. Jadi anak-anak mempunyai kerangka aturan, anak-anak tahu apa yang diharapkan oleh orang tua, tetapi, hilang. Tetapi mereka dilibatkan. Jadi makin tambah umur, makin mereka boleh memberi saran. Jadi mungkin ya khususnya kalau anak sudah menjadi remaja, tidak selalu pokoknya mama bilang begini. Tapi mereka diberi kesempatan. Menurutmu bagaimana? Ya, saya ada beberapa contoh dari tipe parenting. Coba ditebak yang berikut. Coba ditebak ini tipe yang mana ya? Ini orang tuanya Jeb. Kalau aku pergi ke Jawa nanti untuk kuliah, ini sebetulnya hasil parenting ya. Kalau aku pergi ke Jawa nanti untuk kuliah, aku tidak akan ke gereja lagi. Sudah bosan dipaksa-paksa terus oleh ayahku. Kalau saya mau bertanya atau mengajak diskusi, dia marah. Dan dia akan memaksakan pendapatnya. Dia tidak pernah mau dengar pendapatku. Hanya memberi perintah melulu. Ini jenis parenting yang mana? Otoriter ya, otoriter. Jadi membuat anak ingin memberontak. Ya. Ini Yon. Aku justru ragu-ragu memikirkan pergi kuliah. Habis papa yang selalu mengatur segala-galanya bagiku. Jadi aku sulit kalau jauh dari orang tua. Itu kira-kira jenis parenting yang mana? Ini otoriter juga ya sebetulnya. Jadi sebetulnya otoriter menurut penelitian bisa berakibat dua kemungkinan. Bisa menjadikan orang itu, misalnya anak itu mau menjawab atau memberi pandangan, disuruh diam. Dia merasa seperti apa? Kalau kita mau mengatakan sesuatu terus kita disuruh diam. Kita pasti merasa marah, frustrasi, tetapi kita harus diam. Katanya kemarahan atau perasaan, mana saja, perasaan kalau dipendam, dia tidak hilang. Dia menjadi kemungkinan gunung berapi, pada suatu waktu akan terjadi letusan besar, ataupun dia menjadi penyakit. Ya, jadi pusing terus, sakit perut, gitu-gitu. Itu kadang-kadang karena frustrasi. Jadi si Jeb itu reaksi dia. Dia akan tunggu waktunya, dia akan memberontak. Bebaslah aku, akhirnya bebas. Ya. Kalau si Yon, dia lebih banyak nerimo ya. Dia menerima orang tua atur. Tapi karena orang tua mengatur semua, begitu dia lepas dari orang tua, dia tidak tahu mau mengatur diri bagaimana. Karena selalu papa mama yang urus. Ya. Jadi itu dua kemungkinan yang dua-duanya negatif kalau orang tua yang otoriter. Yang next, yang berikut. Ini bagus, anaknya namanya Bagus. Berikut. Oh, pengalamanku berbeda. Dari kecil aku selalu diberi kesempatan untuk memberi pendapatku. Ya, awal-awal hal-hal kecil seperti mau pakai kaos mana, gitu-gitu. Waktu sudah remaja, ada diskusi tentang jam berapa aku harus pulang. Termasuk sanksi apa yang akan aku hadapi kalau tidak diikuti persetujuan kita. Jadi ada semacam kayak kontrak antara yang disepakati antara orang tua dengan anak. Aku suka cara itu karena ada pegangan yang jelas. Jadi peraturannya jelas. Dan aku menjadi terbiasa memikirkan keputusan yang baik. Ini yang mana? Authoritative ya, authoritative. Jadi orang tua mempunyai wibawa,
Jadi ada ketentuan, tapi semakin besar anak itu, semakin dia bisa dilibatkan dalam mengambil keputusan dan semacam kayak kontrak dengan orang tua ya. Saya boleh pergi sampai jam berapa? Oke, jam 11 malam. Kalau saya tidak pulang cepat, sanksinya apa? Ya nggak bisa pakai mobil untuk 1 bulan misalnya ya. Jadi kalau dia pulang jam 11.15, dia sudah tahu. Ya, 1 bulan dia nggak boleh pakai mobil karena sudah disepakati begitu. Ya, jadi ini yang dianggap jenis parenting yang paling bagus. Memang ada waktunya anak harus dihukum, ya, tetapi jangan karena kita yang frustrasi, ya, karena itu tidak fair ya. Oke, yang berikut. Tantangan apakah yang kita alami dalam meneruskan iman Kristen kepada generasi penerus? Oke, next. Atau apakah ada yang, mungkin kembali ke yang, apakah ada bapak-bapak ibu-ibu yang mau memberi pandangan dulu tentang tantangan yang kita hadapi dalam meneruskan iman Kristen kepada generasi penerus? Tidak ada. Oh, menurut Bapak tidak ada, jadi diteruskan saja. Oke. Oke. Yang berikut. Ini mungkin salah satu masalah yang sangat besar ya. Lain di rumah, lain di luar rumah. Jadi anak kita, ya wajarlah kalau kita begini, kalau mereka mengatakan, apa gunanya orang mengaku iman Kristen? Kalau dia seperti itu di rumah, munafik, hipokrit, ya, dia hanya main peran, iman Kristen tidak merubah dia. Roma 12 kan seharusnya ada pembaharuan budi, ya karakter kita seharusnya berubah menjadi semakin seperti Kristus. Jadi kalau anak-anak kita lihat, kita di rumah kayak witch, kayak pokoknya galak dan tidak ada tanda kasih, ya mereka akan merasa apa gunanya iman Kristen. Iman Kristen tidak merubah siapa-siapa. Dikatakan iman Kristen iman kasih. Orang tua saya tidak mengasihi saya. Katanya kasih itu sabar. Mereka nggak sabar. Katanya kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mereka masih ingatkan saya, dulu 6 tahun yang lalu, ingat enggak anak? Saya suruh kamu ini, terus kamu begitu. Mereka masih menyimpan semua kesalahan saya. Padahal saya baca di Alkitab, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan mama papa juga begitu. Mama suka bilang kalau lagi marah atau kalau dimarahin papa, dia bilang, ya saya ingat dulu kan kamu gini. Dan mereka juga menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin kayak gudang peluru ya, siap untuk pertempuran berikutnya ya. Ya. Jadi ini salah satu hal yang harus diwaspadai. Ya, percuma ya. Next. Ya betul. Percuma kita rajin mengikuti ibadah kalau kita tidak taat kepada perintahnya untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di dalam rumah tangga Kristen ya. Lebih banyak daripada di rumah orang Jawa saya rasa ya. Ya kalau kadang-kadang saya dengar orang mengatakan justru orang Indonesia dari sebelah timur yang lebih banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga ya, lebih eksplosif ya, lebih mudah meledak ya. Jadi kalau kita seperti ini, bagaimana kita mengharapkan bahwa anak kita akan menerima iman yang kita aku? Akan sulit. Mereka bilang nggak ada pengaruh, ya. Next. Ya, kita kadang-kadang mengatakan kepada anak-anak, Mama kan sudah bilang, jangan begitu. Ya, jangan sampai kamu pukul adikmu kalau kamu marah. Tapi mereka tahu bahwa
Kalau kami marah, kami pukul mereka. Jadi mereka belajar dari contoh. Coba lihat anak kecil itu ya. Tidak disuruh tapi kayak penyakit menular ya. Penyakit menular. Jadi mereka akan menyerap nilai-nilai, belum tentu nilai yang diucapkan, tapi nilai yang dihidupi. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, your actions speak so loudly, I can't hear your words. Perilakumu berteriak begitu keras sehingga saya tidak sanggup mendengar kata-katamu. Ada juga ungkapan yang lain, actions speak louder than words. Tindakan lebih keras bicara daripada kata-kata. Jadi itu berlaku di dalam keluarga. Next. Ya, ini contoh lagi. Jangan merokok ya anak. Ya. Apakah anak itu akan belajar bahwa itu sesuatu yang harus diikuti? Ini ada contoh dari Alkitab ya. Next. Ini kata-kata Paulus ya. Mau dibaca bersama-sama? Silakan. 3, 2, 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini kata-kata Paulus ya. Apakah kita berani mengatakan itu kepada anak kita? Jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Berani enggak? Siapa yang berani? Sulit ya. Jadi ya kita harus mengadakan introspeksi ya. Dan memang pada saat kita gagal dan kita menyesal, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu suka minta maaf sama anak? Apakah suka atau pernah minta maaf sama anak? Kadang-kadang saya dengar, gengsi dong. Masa orang tua minta maaf sama anak? Tapi kalau anak tahu bahwa kita melakukan kesalahan, mereka justru akan lebih menghargai kita kalau kita bersedia minta maaf ya. Kalau kita tidak bersedia, mereka bilang, ini selalu gengsian, jaga image ya. Padahal kita semua tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan ya. Jadi mereka akan lebih menghargai kalau kita bersedia mengaku kesalahan. Kalau saya lihat di sini, ini kalau bertanya lagi, mengapa sulit kadang-kadang menularkan iman kepada anak? Ya kita harus mengadakan introspeksi ya. Apakah Tuhan Yesus real? Apakah Tuhan Yesus adalah suatu realitas bagi kita? Kalau tidak, bagaimana iman Kristen dapat ditularkan kepada anak-anak kita? Coba kita mengadakan introspeksi ya. Apakah ada kata yang tidak akan kita ucapkan kalau Tuhan Yesus berdiri nyata di samping kita? Ada enggak? Apakah ada hal-hal yang tidak akan kita lakukan kalau Tuhan Yesus berdiri nyata di samping kita? Ada enggak ya? Saya masih ingat pernah suami saya memimpin kayak PWGT tapi di GKI Kuitang ya. Terus dia tanya kepada ibu-ibu, kalau ada pengumuman bahwa Tuhan Yesus akan datang 15 menit lagi, apa yang akan dilakukan ibu-ibu? Terus mereka semua sibuk-sibuk ya. Ada yang menulis bahwa mereka akan menghubungi orang yang harus minta maaf sama orang itu, atau mereka akan mengaku dosa tertentu. Terus ujung-ujungnya Papanya Esther mengatakan, apakah kita tidak sadar bukan masalah Tuhan Yesus akan datang 15 menit lagi, Tuhan Yesus sudah di sini kan? Tuhan Yesus juga ikut pembinaan keluarga ini ya, ikut mendengar, ikut tahu apa yang kita pikirkan, ikut tahu apa yang mungkin kita akan katakan nanti. Jadi kalau di rumah, ya ini ada pertanyaan, seandainya kita tetap mengucapkan kata itu yang kita akan malu di hadapan Tuhan Yesus, atau apakah kita melakukan hal-hal itu, bukankah itu bukti bahwa Tuhan Yesus dan kehadirannya bukan suatu realitas untuk kita? Jadi kita sebetulnya perlu melatih diri. Saya kadang-kadang berusaha ya,
Tuhan Yesus ada di samping saya sekarang. Saya memasuki ruangan tertentu, Tuhan Yesus berada di sini, dan semua orang yang saya lihat di ruangan ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita belajar mengendalikan pikiran kita, mengingatkan kita, supaya itu menjadi rem. Ya, jangan sampai kita berpikir, ya di rumah bisa asal-asalan. Lupa ya bahwa Tuhan Yesus juga ada di rumah. Ya. Karena anak-anak akan lihat itu. Mereka bilang, mama mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Padahal dia nggak hidup seolah-olah Tuhan Yesus maha hadir. Ya, munafik. Oh, terus ini kita akan ada saran tadi dari Pendeta Yohanes bahwa kita ada acting sedikit ya. Jadi ada ibu-ibu yang akan menolong saya ya. Tapi kita perlu tukar mikrofon ya. Kayaknya ada 3 ya. Oh, sudah di print untuk mereka. Oke. Ibu-ibu yang akan main peran bisa maju. Jadi saya yang menjadi mamanya Sinta. Saya ada perintah kalau perlu. Jadi ada yang namanya mamanya Sinta, terus ada yang Sinta, terus mamanya Sinta juga ketemu temannya yang namanya Ibu Lestari. Jadi kita perlu anakku yang namanya Sinta, terus temanku yang namanya Ibu Lestari. Silakan maju ibu-ibu, kita main peran. So you're Sinta, are you? Ini Sinta? Oh, narator. Oke. Oh, Sinta lagi maju. Saya baru kenal anakku ya. Kita mau di mana? Kita mau agak di tengah-tengah ini kali ya. Ya, baru pulang. Ayo ke sini Sinta. Dekat ke mama. Ayo. Siapa mama? Ibu, mama. Saya mama. Oh ya, oke. Oke, ada saya misalnya. Ma. Belum ini. Oh ya, oke. Ini namanya belum sempat latihan ya. Oke. Sini Sinta, sini. Sinta tahu ya. Kalau Sinta ada masalah, Mama selalu siap dengar ya. Jadi kalau kamu ada masalah, cerita saja sama Mama ya. Oke. Nah ini narator. Percakapan antara Sinta dan mamanya. Oke. Mau diulang ini ya. Oh, diulangkan. Ini baru judul ya. Sorry ya, ini sedikit kacau ya. Sinta sayang ya. Kalau kamu ada masalah, Mama selalu bersedia mendengar ya. Jadi kamu siap saja, kapan saja cerita sama Mama kalau kamu ada masalah. Ya. Minggu depan Sinta pulang setelah kuliah. Ma, tadi ada mahasiswa di jurusanku dikasih keluar. Ya itu sebabnya Mama selalu bilang bahwa kamu harus hati-hati pilih teman. Dia bukan teman Sinta, Ma. Sinta hanya mau cerita. Sebentar sayang. Kayaknya Ma. itu, mana HP saya? Sinta hanya mau cerita, Ma. Nggak usah bicara sama Mama. Tidak ada gunanya, malas bicara sama Mama. Ini, maaf sayang, tapi ini kebetulan ada yang kirim pesan. Malas Saya bicara mau sama lihat Mama, dulu. tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bicara sama Mama. Mamanya Sinta curhat dengan temannya Ibu Lestari. Sulit sekali mengerti anak-anak sekarang ya. Mereka begitu tertutup ya, tidak mau cerita sama kita ya. Iya betul. Anak-anak sekarang susah sekali diatur. Saya juga di rumah, begitu saya tanya mereka, mama nih ada-ada aja. Malas sama mama selalu tanya-tanya melulu, bingung. Selalu tanya-tanya apa sih, saya pergi aja deh. Ya. Jadi saya juga bingung di rumah. Anak-anak sekarang aduh tobatlah kalian. Kalian itu kalau ajar sama mama mau ya dengar-dengar. Kasihan kita ini kan kita
kan yang terbaik. Tidak mungkin kita ngajar kalian yang jelek-jelek. Pasti kita ngajarnya yang baik-baik. Ya itulah. Kita selalu ingin supaya mereka mau curhat sama kita, tapi mereka selalu kesal-kesal dan nggak mau cerita ya. Kenapa ya? Iya, kadang-kadang mereka juga bilang begini. Ah, mama ini campuri urusan saya saja. Malas kalau dekat-dekat mama sama mama selalu tanya-tanya, tanya lagi. Kamu dari mana? Sama siapa kamu pergi? Mama ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk drama singkat itu. Ya, mohon maaf tidak sempat dilatih dulu. Tapi ini sebetulnya memunculkan masalah apa ya? Masalah antara orang tua dengan anak. Kenapa? Kenapa, Bu? Ya, itu. Mama Sinta kan mengaku, saya selalu siap, saya selalu mau dengar. Tetapi tengah kalimat dia sudah potong. Ya, belum dia berasumsi bahwa kalau ada anak yang dikeluarkan dari perguruan tinggi di mana anaknya Sinta belajar, dia langsung mulai khotbah yang 101 yang sudah dihafal oleh Sinta mengenai hati-hati bergaul dengan siapa. Padahal Sinta berusaha kasih tahu ini bukan teman saya, tapi dia potong lagi bilang, aduh HP saya kayaknya berbunyi, kayaknya ada pesan masuk. Apa yang lebih penting? Anak atau HP? Anak atau HP? Jawab masing-masing dalam hati. Dan bercoba-coba kalau bercoba. Jangan seling. Belum masih ada lagi. Katanya sampai jam 1. Sudah selesai. Oh, diskusi sebelum ini. Ini sudah masih ada. Saya pikir masih. Ya, yang berikut. Saya kebetulan suka anjing ya. Ini dari mana? Ini Yakobus 1 ayat 19. Coba dibaca, ini ringkasannya 321. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Silakan angkat tangan kalau sudah ditaati perintah ini. Cepat mendengar. Kok? Oh dia. Berarti ini satu hal yang harus ditobati. Betul enggak ya? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Pasang saja. Kalau saya baca firman, biasanya saya berusaha menjadikan sesuatu sebagai doa hari itu bagi saya. Saya tempel dekat laptop, karena saya banyak duduk di laptop ya, supaya sering ingat. Ini bisa di dekat cermin. Kan ibu kan sering lihat di cermin, ya. Di samping cermin ada cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Betul enggak ya? Oke, next. Ya, ini memang suatu pesan untuk kita semua. Coba kita baca semua. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencan untuk telinga yang mau dengar. Jadi memang kadang-kadang kita harus dengar nasihat orang lain dan kadang-kadang anak kita yang harus dengar ya. Tapi kalau kita mau mereka dengar, kita juga harus mendengar mereka kan? Kalau tidak nggak fair ya. Oke, next. Ini maaf bahasa Inggris ya. Dalam Efesus 4, ini ada khususnya dalam bahasa Indonesia masa kini menyatakan hal-hal yang benar dalam penuh kasih, ya, speaking the truth in love. Jadi kalau kita mau menyampaikan kebenaran kepada seseorang, tetap ingat orang itu harus diperlakukan dengan kasih, bukan dibentak-bentak, dibuat merasa orang seperti sampah, karena kita beraksi dengan orang yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Oke, tantangan seperti apa yang dihadapi anak kita? Next. Mungkin kita kurang berempati dengan anak kita ya.
Tapi bayangkan saja, mungkin sekarang ini tidak banyak buku karena mungkin banyak yang laptop ya. Tetapi sebagian besar dari anak kita stres karena pelajaran. Dan kadang-kadang kita tidak berempati dengan mereka ya. Kita hanya lihat masalah kita ya. Karena kita juga ada masalah. Tapi katanya salah satu kunci dari keberhasilan dalam semua hubungan adalah kesanggupan untuk berempati. Kesanggupan untuk berempati. Berarti menempatkan diri dalam posisi orang lain. Melihat sesuatu dari perspektif orang lain. Jadi kalau anak kita pulang dari sekolah, mungkin dia sudah dimarahi guru, mungkin ada banyak masalah, tapi dia stres. Karena tidak semua anak kita brilliant dalam secara akademis. Jadi mereka pasti baru stres dan kita juga stres karena pikir mereka nanti dapat pekerjaan apa ya. Jadi mereka hidup dengan stres. Next, apalagi yang mereka hadapi? Mereka menghadapi desakan kelompok. Ya, siapa yang mau lain sendiri? Tidak ada. Kita juga. Coba kalau semua orang disuruh pakai seragam, terus kita lupa. Hanya kita yang tidak pakai seragam, perasaan kita gimana? Ya, ingin kabur ya, malu. Ya, anak kita juga sulit menghadapi stres untuk berbeda. Ya, seperti ini. Coba, ini justru dari khotbah hari ini. Coba kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudara sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Ini dari bahasa Indonesia masa kini. Jadi sebetulnya hal ini harus dibahas dengan anak ya. Tapi untuk kita menjadi masalah, untuk mereka juga pasti menjadi masalah karena mereka lebih rapuh daripada kita ya. Seharusnya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan next dari anak kecil adalah ciptakanlah pahlawan untuk mereka. Ini siapa ini? Kira-kira 3 orang yang berdiri, yang lain semua tunduk. Ya, ada yang jawab dulu. Sadrak, Mesak, Abednego. Bayangkan saja, sudah ada ancaman hukuman mati. Mereka bertiga saja. Mungkin tadi malam istrinya sudah bilang sama mereka, nggak usah. Nanti kita nggak ada kepala rumah tangga, bagaimana kita? Ya, pura-pura saja menyembah. Nggak apa-apa kalau dalam hati tidak. Ya, tetapi mereka tetap setia dan mengambil risiko untuk berbeda. Ya, jadi jadikanlah mereka pahlawan dari waktu anak kecil. Yang berikut. Ya, ini bahaya besar yang dihadapi sekarang. Ini semua umur sebetulnya, ya. Pornografi, ya. Jadi ini. Ayo, yang berikut supaya tidak terlalu dramatis ya. Jadi ya kita tahu dari HP pun anak bisa tidak sengaja. Di laptop, di HP kan bisa muncul gambar-gambar seperti itu ya. Dan ini bisa menjadi suatu kecanduan ya. Jadi ini sebetulnya sebelum masalah muncul ada baiknya dibahas dengan anak. Karena anak kecil, ya saya pernah dengar anak yang di Pulau Rote pun punya HP bisa tiba-tiba muncul gambar pornografis. Dan mereka bisa ketagihan, kecanduan ya. Jadi padahal mungkin mereka baru berumur 11 tahun ya. Jadi sebaiknya hal-hal seperti ini dibahas dengan anak-anak. Dan kalau kembali ke slide yang berikut, yang gambar dari otak. Gambar dari otak. Ini gambar yang sebelah kiri itu gambar dari otak normal. Yang di tengah yang dipengaruhi heroin, ya. Tapi yang sebelah kanan
itu pengaruh pornografi terhadap otak. Jadi dia juga merusak otak, ya. Suami saya sudah kasih tahu saya sebaiknya saya berhenti. Ya, yang berikut. Ini ada lagi pahlawan, ya. Siapa ini? Yusuf, ya, Yusuf. Ini salah seorang pahlawan suami saya, ya, dan suami saya memang karena jalan-jalan ke luar negeri cukup sering dengan bapak-bapak Indonesia yang tidak semuanya baik-baik saja, baik, ya, tidak semuanya suami yang baik. Jadi menghadapi godaan untuk yuk sama-sama, ya, ke tempat di mana ada wanita-wanita, ya. Jadi ingat Yusuf. Jadikanlah Yusuf sebagai pahlawan, ya, dari anak-anak kecil, ya, supaya kalau mereka menghadapi godaan seksual mereka ada contoh yang baik. Ya, ini juga salah satu yang berikutnya kecanduan game. Ya, ini Bill. Dulu mama pikir aku bikin PR. Terus mama tahu aku main game. Disuruh stop. Aku nggak bisa. Habis seru. Nembak-nembak banyak masalah. Nembak-nembak banyak musuh. Jadi dia senang, ya. Aku bisa jago kalau main game. Sekolah membosankan. Mama pernah putusin, aku ngamuk. Terus sakit. Kalau sudah kecanduan, betul-betul masalah besar. Jadi harus dibicarakan dulu. Yang berikut, kalau kita tahu ada masalah, kadang-kadang kita mau misalnya stop anak itu main game, harus stop. Tetapi, ini ada pesan, ya, untuk mobil. Kalau kembali ke gambar itu, ini ada yang tahu perumpamaan ini kayaknya menggambarkan roh jahat. Ingat enggak, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan mengenai seorang yang membersihkan rumah, mengusir satu roh jahat. Beberapa waktu kemudian, roh jahat itu kembali ke rumah itu, menemukan bersih tetapi kosong. Jadi dia pergi lagi, dia ajak temannya. Jadi akhirnya kan ada 8, ya, 7 teman dengan dia. Jadi saya rasa kita harus sadar, kita tidak bisa menghapus sesuatu yang negatif tanpa diganti dengan sesuatu yang lain. Karena jiwa manusia tidak suka kosong. Itu sebetulnya sesuatu yang saya agak sedikit keberatan dengan cara orang bicara mengenai judi di Toraja. Jangan dihapus tanpa ada sesuatu yang lain yang bisa menjadi tantangan. Yang berikut. Ya. Kita harus hati-hati, jangan hanya mencabut dari atas, tidak lihat akar masalah. Kadang-kadang anak-anak yang kurang berprestasi di sekolah, mereka bisa senang di itu kalau main game. Ya, ini hanya ada beberapa yang berikut, ya. Kita harus sadar bahwa masalah sering mulai dari hati kita, dari pikiran. Jadi hati-hati dengan hati. Ya, lompat satu, ya, lompat lagi. Ya, lagu-lagu yang bagus pun bisa memberi pesan yang kurang tepat. Mungkin kita semua, karena umur kita, tahu lagu dari Ruth Sahanaya, ya, yang kaulah segalanya bagiku. Tapi apa masalah dengan itu? Masalah dengan itu mengarahkan kita untuk mengandalkan cinta romantis dan memberhalakan sesama manusia. Seharusnya sesama manusia tidak menjadi segalanya bagi kita. Dan kalau menjadi segalanya bagi kita, tahu-tahu kita menikah, ya, dia bukan segala-galanya. Jangan-jangan bukan jodoh, ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita masukkan ke pikiran kita. Ya. Juga dengan main game tertentu yang berikut, kita bisa menjadi terbiasa dengan kekerasan. Ya, kita masukkan ke
sudah biasa, dor gitu ya. Yang berikut, ada istilah GIGO. GIGO berarti garbage in, garbage out. Masukkan uang sampah, yang keluar bukan sampah. Kalau kita masukkan pikiran negatif ke dalam pikiran kita, yang keluar juga perilaku negatif. Jadi hati-hati apa yang kita masukkan. Ya, ini yang terakhir setahu saya. Ya, jadi suami saya sudah bersyukur akhirnya saya selesai. Jadi kita bisa baca bersama-sama ayat yang penting ini. Isilah pikiran dengan hal-hal yang positif. 3, 2, 1. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Dan itu menjadi tantangan di mana kita temukan hal-hal yang baik itu ya. Apakah di dalam film yang bagus, tentunya di dalam Alkitab, buku yang bagus, hal-hal yang kita ceritakan kepada anak-anak ini, anak-anak kita yang menularkan nilai-nilai yang mulia, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kurang semangat. Makin menarik ya. Masih mau? Tapi kan lapar juga tuh. Ya. Dari sebentar sesudah ini, jadi kita pokoknya sampai jam 2 nanti baru selesai. Kita pergunakan waktu semaksimal mungkin makan siang. Setuju kalau makan siang 20 menit? 20 menit ya? Makan yang cepat dong ya. Sudah siap kah? Sudah? Bisa berdoa? Saya yang berdoa ya. Nah, supaya cepat ya. Ini kita berdoa dulu untuk makan siang, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa boleh kami menjalani dan melewati setiap materi ini dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sungguh luar biasa. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu yang boleh berbicara kepada kami semua saat ini. Kami masih mau lanjut Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan saat ini ada makanan yang akan dibagikan kepada kami. Kiranya menjadi kekuatan dan kesehatan yang baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dibagi.
jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu.
dekat tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah
akan aku lakukan yang luhur mulia jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami
Sini Ki. Iya, ini memang sering dilakukan di kelas. Ya. Kalau dikatakan tepuk semangat, semangat, begitu ya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat. Puji Tuhan. Belum habis roti tak ada selesai Mi. Maksud saya tadi, iya. Aduh, saya dikala pintar, kalah strategi. Ibu bapak saudara sekalian, anak-anak, tadi Pak Prof bicara banyak tentang kita, tentang kehidupan masa kini dan masa depan. Yang paling ditekankan adalah tantangan terbesar hari ini, dan itu yang digumuli oleh gereja-gereja hari ini adalah IT. Ya. Jadi selain krisis-krisis yang ada, kita juga sedang menghadapi satu tantangan, yaitu IT, teknologi. Nah, dia bisa menjadi peluang ketika seseorang itu mampu untuk kemudian melihat dan menjadikannya dengan baik. Karena itu, satu hal yang paling penting menurut saya, berikanlah bahasa yang baik untuk IT itu. Bahwa namanya IT, AI dan sebagainya, dia itu bukanlah yang utama dalam hidup. Dan tidak bisa menjadi pengganti manusia. Tetapi dia hanya sebagai alat bantu manusia. Tahu yang namanya alat bantu toh? Alat bantu itu ya sesuatu yang bisa membantu kita untuk mempermudah dan mempercepat sesuatu, tapi tidak bisa menggantikan peran kita sebagai manusia. Karena itu jangan pernah mengandalkan yang namanya alat bantu. Dia hanya alat bantu. Yang terutama dalam hidup kita adalah bagaimana mengolah hidup kita, meningkatkan sumber daya yang kita miliki sambil menggunakan alat bantu itu dengan pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Setuju kan? Nanti bicara dengan Prof kalau ada hal lain yang mau disampaikan. Nah, kemudian persoalan HP, pertanyaan penting bagi kita adalah seberapa sering kita untuk meninggalkan HP lalu kemudian bertatap muka dengan suami untuk berbicara, bertatap muka dengan anak-anak untuk berbicara, melihat mata mereka 1 menit, bisa enggak bicara? Ya. Belum 1 menit kita berbicara dengan mereka, tunduk lagi kepada HP. Ternyata hari ini realitas mau mengatakan seperti ini. Orang sudah lebih suka melihat HP daripada menatap wajah istrinya atau suaminya atau anak-anaknya. Tuh ngerti kata? Nah itu tantangan. Nah, ayah ibu hadir dalam keluarga, satu hal menarik disampaikan oleh ibu tadi. Jadi ketika ibu mengatakan kepada kita tadi, Ibu Ani mengatakan bahwa hampir tidak ada keluarga yang bebas dari yang namanya luka keluarga. Setuju ya? Hampir kita semua ini mengalami yang namanya luka dalam keluarga dengan berbagai faktor. Makanya tadi kita diajak untuk kemudian mengalami pertobatan massal dalam keluarga. Ya kan? Pertobatan dalam keluarga. Karena apa? Karena luka itu dialami oleh keluarga akibat daripada perilaku orang-orang dalam keluarga itu sendiri. Dari awal tadi saya katakan begini. Gereja itu berprogram, baik PWGT, PKB, PPGT, sekolah minggu. Programnya apa? Adalah pembinaan pengurus, pembinaan majelis gereja, pembinaan diaken, pembinaan pendeta. Biaya yang begitu besar. Sekarang gereja sudah dialihkan lebih kecil lagi, gereja ada di keluarga. Karena itu harus ada pembinaan, persiapan
pelayan, yaitu ayah dan ibu di dalam keluarga. Hari ini kita sudah laksanakan. Luar biasa Biringkanaya sudah kemudian menata dengan baik bahwa keluarga itu sangat penting, sehingga butuh penyiapan bagi orang-orang yang ada di dalam keluarga itu. Kita sudah laksanakan. Sebenarnya ide ini lahir dari rapat evaluasi program PWGT. Ya. Mana itu PWGT? Oh, ada banyak. Nah, PWGT mengusulkan, lalu kemudian Indo mengatakan, mungkin sebaiknya kita bersama dengan PKB. Mana PKB? Pertanyaan penting, Bu. Saya selalu berpikir hari ini, kenapa ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan, pembinaan, masalah rohani, yang selalu mendominasi adalah kaum ibu-ibu. Adakah hal yang membuat sehingga laki-laki tidak terlalu suka dengan hal-hal seperti ini, baik ibadah, pembinaan rohani, pelatihan-pelatihan dan sebagainya? Sangat kecil peran kehadiran dari seorang bapak. Nanti ini mungkin pertanyaan pertama ya untuk ibu ya. Nah, dan bapak ya. Itu satu hal ya. Kemudian ada hadiah yang saya mau kasih nanti. Ada 2 pertanyaan penting yang saya siapkan. Tentu ada tadi teori 5-1, cara membangun hubungan keluarga yang baik. Teori 5-1 ini luar biasa. Teori 5:1. Nah, tapi ada pertanyaan, ada dari semua materi yang sampaikan ibu tadi, akan mampu untuk bisa kita terjemahkan sama-sama. Saya akan tanya siapa yang mengetahui akan dikasih hadiah. Apakah PWGT yang kasih? Apakah bapak dan ibu yang kasih? Atau saya yang kasih? Tapi kalau yang saya yang kasih pasti roti. Ya. Dan itu persoalan lain. Nanti kita jangan pulang, 2 hadiah ini akan besar. Dan paling menarik saya mau sampaikan hari ini. Kalau ada anak-anak ibu bapak saudara-saudara, mumpung ada Pak Rektor UPH di sini, yang mau kuliah di UPH dan memiliki keinginan dan kerinduan untuk menjadi guru, tenaga pendidik, dan juga kesehatan, silakan hubungi saya akan fasilitasi bersama dengan Bapak. Bagaimana dilihat apakah dia bisa mendapatkan beasiswa penuh untuk bisa sekolah di sana. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya? Oke. Silakan kalau ada yang mau berkata-kata, hari ini waktunya curhat. Masalah luka dalam keluarga silakan ungkapkan, jangan bilang pengalamanku, bilang saja pernah saya lihat. Ya gitu loh. Ya, siapa yang mau silakan. 1, 2, 3, 4 ya. Ibu, bapak, satu lagi. Indo, nanti lagi baru ambek di sana toh? Ya, ambek terakhir nanti. Pokoknya Ibu Veronica, lu kenal Veronica? Ya. Selamat siang, Shalom. Ibu dan Bapak-Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita selaku orang tua menegur anak-anak agar anak-anak itu tidak merasa seperti ditekan, dan bagaimana caranya kita memberikan pengertian supaya dia lebih mau mendengar kita sebagai orang tua daripada teman-temannya yang di luar sana. Karena kadang-kadang kebetulan di rumah masih ada anak saya laki-laki, Bro. Kalau dikasih tahu begitu, mana bilang begitu. Jadi dia lebih percaya kepada temannya daripada orang tua sendiri di rumah. Kemudian berikut bahwa apakah memang perubahan yang terjadi pada anak ini, karena dulunya dia itu sangat dengar-dengaran, tetapi semenjak masuk di SMP, khususnya sejak duduk di kelas 2 SMP, dia banyak berubah. Apakah perubahannya itu seiring dengan perkembangannya atau bagaimana? Untuk sementara itu dulu, terima kasih.
Atau begini, habis satu langsung direspon satu oleh Ibu ya supaya tidak lupa. Oke, silakan Ibu. Tapi Pak, mungkin bisa Pak, satu anak yang nanya. Oh iya, dua pertama ya, dua pertama. Oke. Terima kasih banyak moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Pertanyaan pertama saya adalah masih ada kaitannya tadi dengan pertanyaan Ibu Hero bahwa untuk menghadapi anak-anak masa kini, tentunya masa lampau dengan masa kini beda ya dengan adanya perkembangan teknologi. Ya, jadi kira bagaimana strategi komunikasi yang kita lakukan terhadap anak-anak masa kini. Itu pertama. Yang kedua, saya tertarik tadi dengan empat kuadran parenting ya. 4 kuadran parenting. Nah, kira-kira dari 4 kuadran parenting itu mana yang bagus untuk diterapkan? Karena menghadapi situasi yang berbeda ya, tentunya dengan menghadapi berbagai macam karakter. Setiap anak-anak punya karakter tersendiri, sehingga mungkin keempat kuadran tadi itu, keempat parenting tadi itu ya, tipe parenting tadi itu mungkin digabung. Ya, yang saya minta, yang saya mohon supaya supaya Ibu Anne bisa menjelaskan kira-kira bagaimana penerapannya kalau dari 4 tipe parenting ini kalau menghadapi situasi yang berbeda. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Dua pertama dulu. Sebelum dua lagi saya silakan Ibu. Yang pertama, bagaimana menegur anak agar tidak merasa tertekan ya. Jadi bagaimana menegur anak agar tidak merasa tertekan. Do you want to say something about that? You want to say something? Saya pikir memang dunia sekarang dunia baru. Dan itu berarti orang tua mau tidak mau harus sedikit paham apa yang terjadi di dunia baru. Ya, jadi dengan demikian bisa mengembangkan ya komunikasi antara orang tua dan ini. Kami punya 6 cucu. Jadi dengan pola komunikasi dia lain dari pola komunikasi saya dengan cucu-cucu. Tetapi kami bersyukur sampai kepada cucu pun masih rindu ya berinteraksi dengan dia dan kadang-kadang saya juga. Jadi saya pikir inilah yang perlu kita temukan, gimana membina ya hubungan dengan, kalau tadi pertanyaannya anak-anak, disitulah saya pikir penting sekali. Apa yang kami lakukan? Kita misalnya mengadakan family ya Bible study, ya kita belajar bersama, atau family dinner di mana kita bercakap-cakap. Itu dari dulu, sehingga harus kreatif menciptakan ya cara-cara yang bisa menarik bagi anak-anak untuk ikut serta, dan di situ perlu sharing. Mungkin juga kalau misalnya ya maaf kalau kita kurang mengikuti, ajak keluarga dekat, diadakan ya makan siang atau makan malam bersama dengan keluarga yang kira-kira cocok untuk memberikan pandangan-pandangan kepada dia. Khususnya ya saya kira kalau anak-anak sekarang di Makassar agak mirip dengan Jakarta, di mana memang mereka merasa sangat ya independen dan sangat percaya apa yang mereka dapatkan lewat handphone gitu. Jadi ya ini memerlukan pendekatan khusus dari orang tua untuk
tetap. Jadi misalnya saya dengan cucu, ya walaupun cucu saya yang baru saja berangkat ke Amerika, itu tiap dia keluar sekolah, mampir di rumah, ya, dan kita ngobrol dia. Dia senang main bola, jadi ngobrol main bola gitu. Jadi sekarang dia baru saja di Amerika dapat beasiswa juga untuk satu universitas di Amerika. Ya, dengan kebiasaan kita sudah berkomunikasi, maka saya harap itu berlanjut dan dia tidak pernah ragu-ragu cerita kepada kita kalau ada hal-hal yang ini cucu. Ya, kalau anak-anak kami ya lebih dekat lagi karena ya memang kita dari dulu itu sangat dekat dengan anak-anak itu barangkali dari saya. Yang dari yang kedua, yang pertama dulu. Oke. Mungkin nyambung yang pertama ya. Ya dengar Bapak dapat ide baru sebentar. Ya saya lebih senang berdiri ya. Pertanyaan pertama, bagaimana menegur anak agar tidak merasa tertekan? Ya, ada beberapa saran. Khususnya kalau anak tambah besar, dia mempunyai konsep keadilannya. Jadi mungkin biasanya kalau kita dengar kata komunikasi, kita membayangkan misalnya kalau saya mengatakan mau diadakan latihan komunikasi ibu-ibu bapak-bapak. Keterampilan apa yang dibayangkan akan dilatih? Biasanya yang dibayangkan keterampilan bicara kan? Padahal komunikasi yang berhasil lebih banyak berasal dari kesanggupan kita menjadi pendengar yang baik. Jadi ya kita harus jangan hanya kita yang bicara, tapi memberi kesempatan kepada mereka juga untuk bicara. Itu mungkin satu ya. Selain itu timing ya. Kadang-kadang kita tidak perhatikan waktu yang tepat untuk bicara ya. Ya misalnya kita juga ya, suami saya kalau dia pulang, ini yang saya belajar waktu menikah awal-awal ya. Kalau dia pulang, kalau saya sepanjang hari di rumah, saya ingin ngobrol. Tahu enggak? Ya, itu. Terus dia bilang, apa yang dia lakukan? Dia begini. Time out. Dia nggak bisa ngobrol karena dia harus unwind ya. Dia harus ya santai dulu, ya waktu zaman itu nonton televisi, mungkin mandi istirahat sebentar, baru dia siap untuk bicara. Jadi ya jangan ajak anak untuk jawab pertanyaan kita kalau dia baru pulang sekolah. Nah, pulang sekolah kan dia capek, kepanasan, jadi kita harus cari waktu yang di mana orang agak rileks ya. Ya. Itu satu. Terus ada ungkapan yang saya pernah dengar, yaitu kalau anak masih kecil, kita banyak bicara kepada mereka tentang Tuhan. Kalau mereka sudah mulai besar, kita lebih banyak bicara kepada Tuhan tentang mereka. Jadi mungkin artinya kalau anak sudah mulai menuju dewasa, ya mereka tidak terlalu mau diceramahin ya. Jadi kita harus menabur benih waktu mereka masih kecil ya. Saya ingat waktu anak kami kecil, saya hampir setiap malam akan baca cerita kepada mereka waktu mereka mau tidur. Karena biasanya anak-anak kecil suka ditemani kalau mau tidur. Jadi mereka terbuka terhadap kisah-kisah yang kita bacakan. Jadi itu peluang ya untuk menabur benih yang baik. Itu mungkin sedikit. Yang berikut, mungkin Bapak yang mau tanggapi dulu. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau mereka bagaimana supaya mereka lebih mendengar orang tua daripada teman. Ini saya kira pertanyaan penting dan klasik. Dan itu berarti hubungan kita dengan anak-anak. Jadi misalnya kami ya, anak-anak saya itu tidak pernah ada hambatan untuk bicara dengan saya. Ya tapi ya mereka sudah ini. Tapi cucu-cucu juga. Ya mengapa? Karena ya
karunia Tuhan, boleh katakan kebetulan, karena kita memang tinggal dekat-dekat. Ya, jadi dari cucu-cucu pun ya dengan senang hati bicara ke dia, dan kadang-kadang dengan saya kalau sempat. Jadi memang disinilah pentingnya membina hubungan, dan bagaimana caranya pasti beda-beda. Ya pasti beda-beda caranya. Jadi ya salah satu yang saya kira sangat dihargai oleh cucu-cucu kami, mereka ulang tahun, ya itu kita ingat dan kita ajak makan atau itu, terus ya kirim uang dikit untuk hadiah ulang tahun, ya sehingga merasa oh saya diperhatikan oleh ya kakek saya atau ini. Jadi ini memang tergantung kita. Kalau kita tidak mengupayakan hubungan-hubungan yang baik dengan mereka, ya pasti mereka cari ke tempat lain. Dan saya bersyukur khusus untuk cucu yang baru saja berangkat ke Amerika bulan ini, ya dia dekat sekali dengan dia. Tiap kali selesai sekolah mampir cerita-cerita lebih banyak ke dia daripada saya. Jadi saya pikir inilah yang perlu kita kembangkan ya di dalam kehidupan. Jangan membiarkan ya anak-anak atau itu keluarga dekat itu jauh-jauh. Ya, kami juga ya terus membina keluarga dekat. Jadi sebulan sekali kita mengadakan pemahaman Alkitab bersama. Ya online, karena ada yang di Inggris, ada yang di Toraja, ada yang di Jawa, tapi kita bisa ya mengadakan pemahaman Alkitab, dan saat-saat itu merupakan kesempatan komunikasi. Tetapi yang paling penting adalah sentralitas dari pertemuan itu ya dengan firman Tuhan. Jadi dan saya pikir dengan mudah diadakan. Kami masih tetap mengadakan ya pemahaman Alkitab sekali sebulan dengan keluarga yang di Toraja, ya keluarga yang di London, atau keluarga yang sekarang sudah ada di Amerika. Jadi memang harus dibina. Untungnya sekarang dengan teknologi, dengan network itu dengan mudah dan gratis. Ya, zaman saya dulu masih pimpinan Indosat, tiap kali mau nelpon ke Amerika itu per menit $4. Sekarang ya dengan WA gratis. Ya kita juga mengadakan konferensi gratis. Yang dulu $10 per menit kalau itu mengadakan. Jadi sekarang Tuhan sudah berikan jalur untuk kita keluarga itu lebih dekat, lebih akrab. Terserah kita bagaimana ya membina hubungan-hubungan itu. Ya mungkin ada tambahan sedikit ya. Kadang-kadang saya bayangkan bahwa anak itu seperti ya kalau dibilang seperti ular, kayaknya kurang sopan, tapi maksudnya mereka ibaratnya dalam kepompong, ya. Dan kepompong itu, ini bayangan saya, kepompong itu orang tua, ya. Jadi pada waktu mereka masih kecil kan mereka sangat tergantung dari orang tua, tapi mereka harus menjadi mandiri. Dan dalam proses menjadi mandiri, ibaratnya mereka harus keluar dari kepompong, ya kepompong orang tua. Karena kalau tetap di dalam kepompong, mereka tidak bisa terbang ya. Ya, jadi memang ada fase di mana mereka agak cenderung menolak orang tua ya, dan lebih mau dengar teman ya. Jadi kayaknya kadang-kadang itu fase ya. Betul nggak? Betul ya. Ya. Selain itu, cari topik yang mereka senangi. Saya cucu yang dibicarakan tadi, dia selalu mampir karena rumah kami dekat ke SPH ya. Dia pernah menjadi suka sekali salah satu tim sepak bola Inggris, kayaknya Liverpool ya. Saya sebetulnya nggak terlalu mengerti soccer sepak bola, tetapi saya pasti akan buka BBC ya, televisi BBC, dan saya akan berusaha cari berita mengenai soccer,
ya, mengenai sepak bola, khususnya kalau Liverpool, supaya ada topik pembicaraan dengan dia yang nyambung dengan minat dia, ya. Jadi ya, bagaimana kamu kecewa nggak dengan hasil Liverpool tadi ya? Jadi ya kadang-kadang cari topik ya, seperti Tuhan berinkarnasi menjadi manusia supaya kita bisa mengerti dia seperti apa. Ya, kita kadang-kadang harus membangun jembatan ke dunia apa yang mereka minati sebisa-bisanya. Semakin sulit karena mereka semakin canggih dunianya ya. Selain itu, saya pernah dengar dari teman, kan kami mungkin banyak keluarga yang mempunyai grup keluarga WhatsApp ya. Kami punya grup yang anak-anak kasih judul Parapax Keep in Touch. Paracaps Keep in Touch. Terus kadang-kadang kalau saya ada pesan yang saya ingin sampaikan, saya kirim ke sana ya, ke grup itu. Tapi satu hal yang harus diwaspadai, anak sekarang ini tidak sabar ya. Jadi kan kalau pesannya terlalu panjang, mereka harus tekan open ya untuk lihat perpanjangannya ya. Jadi kadang-kadang saya pangkas supaya cukup singkat untuk bisa dilihat sepintas, begitu ya. Jadi ya kadang-kadang kita pakai media sosial seperti WhatsApp, grup WhatsApp untuk kirim pesan ya. Ya misalnya baru-baru ini saya baca sesuatu mengenai bagaimana kita mengasihi orang yang kita tidak suka. Saya pangkas sampai bisa masuk satu kali lihat semua. Ya, jadi itu salah satu cara yang saya pakai juga untuk mempengaruhi. Tapi yang Bapak katakan tadi, saya mungkin tambah, anak Esther ada 2, ya anak kami yang pertama. Yang kedua yang dibicarakan tadi, memang dia suka bersosialisasi. Jadi dia mampir, dia akan kalau kakaknya memang berbeda kepribadian, belum tentu dia mau ngobrol ya. Jadi ya, memang perbedaan kepribadian anak adalah sesuatu yang harus kita sadari. Ya, ini sebetulnya agak menjawab pertanyaan pertama dari yang kedua ya, strategi komunikasi dengan anak. Ada tambahan mengenai strategi komunikasi dengan anak? Apakah itu memuaskan? Karena pertanyaan kedua menghadapi anak masa kini strategi komunikasi. Ya salah satu pakai media sosial ya. Saya juga itu. Dulu saya suka frustrasi karena anak-anak menceritakan ini itu. Saya tidak tahu apa yang mereka maksudkan. Terus mereka bilang, oh itu di Instagram Mom, itu di Instagram Grandmami. Jadi saya bilang tolong kalau gitu sambungkan saya ke Instagram. Jadi saya tidak pernah kirim apa-apa melalui Instagram, tapi saya bisa lihat apa yang mereka kirim ke Instagram. Jadi mengikuti perkembangan mereka. Jadi ya kita berusaha memasuki dunia mereka sebisa-bisanya kami yang terbatas ini. Yang pertanyaan yang berikut belum ya, mengenai mana pola parenting ya. Ya. Jadi parenting kan ada otoriter, authoritative, permissive, neglectful, ya. Mungkin agak sulit digabungkan ya, karena kalau yang dianggap paling bagus authoritative, ya itu yang orang tua mempunyai wibawa, peraturannya jelas, tapi anak juga didengar, ya. Jadi bisa ada dialog, khususnya kalau mereka semakin besar dan mereka juga diberi tanggung jawab. Kalau otoriter, ya tidak mendengar anak ya. Hanya memberi perintah, jadi memang berbeda ya. Permisif, ya silakan apa saja, mama nggak peduli kamu mau bikin apa, ya itu juga agak berbeda ya. Terus neglectful berarti ya diabaikan, dibiarkan ya. Jadi saya pikir authoritative sebetulnya mencakup situasi yang berbeda ya. Jadi misalnya kalau anak kecil, atau misalnya anak stres banget, mungkin tidak bisa mengajak dialog ya. Kita harus mengambil alih tanggung jawab. Tapi kalau mereka lagi tenang, ayo menurutmu bagaimana? Kalau menurut mama gini gitu ya, kita bisa ajak dialog. Jadi memang di dalam kerangka authoritative ya akan ada perubahan pendekatan tergantung suasana. Kira-kira begitu.
Terima kasih. Ada Bapak tadi, silakan. Kemudian ada Indo, ya. Wah, dikit lagi nih, ya. 10 menit. Waktu kita lagi jam 2. Silakan cepat-cepat di Bapak ya. Ya. Shalom. Pertanyaan saya gini Om, gimana caranya mengatur kita membaca firman Tuhan terhadap keluarga di tempat kerja dan keluar, melihat situasi seperti yang Om kerjakan ini kan Om seorang rektor, gimana caranya membalans antara firman Tuhan dengan pekerjaan baik di rumah maupun kalau kita keluar. Saya pernah mengalami suatu peristiwa waktu saya bangun mall di Bandung, ada satu mall besar, di mana deadline-nya itu sudah dekat, sedangkan mall ini mau dipakai. Saya sampai kadang tidur sampai jam 2 tiap malam. Rupanya saya lupa baca firman Tuhan, sehingga ada seorang teman mengingatkan, bacalah Yeremia 33 ayat 3. Itu kira-kira kuncinya. Pertanyaan saya, gimana caranya mengatasi itu di tengah kesibukan kita dengan pekerjaan, membaca firman Tuhan, merenungkan. Kadang kita pulang udah enggak bisa baca firman Tuhan lagi. Kadang kita mau pergi, waktunya udah harus kejaran waktu. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Mengatur waktu mengajarkan firman Tuhan bagi keluarga di tengah-tengah kesibukan kerja yang padat, ya. Untuk keluarga dan diri sendiri tentunya, ya. Baik, ya barangkali saya memang termasuk yang banyak sekali tanggung jawabnya. Jadi selama ini tidak saya sebagai rektor, tetapi saya ketua yayasan dari sekarang 200 sekolah di seluruh Indonesia. 200 sekolah, ketua yayasan. Ya, dan ya sampai saya masih ya lebih muda, tapi sekarang sudah lepas. Saya komisaris dari lebih 10 perusahaan. Ya, jadi kalau mau dikatakan gimana mengatur waktu, ya disitulah memang karunia Tuhan, bagaimana membuat prioritas. Contoh, minggu depan saya diundang ke satu gereja, bukan gereja Toraja, sudah lama dipesan untuk memimpin ibadah. Tapi terus tiba-tiba dari gereja Toraja Galaksi yang harus ada acara untuk klasis. Jadi saya harus berdoa dan memutuskan saya harus memberi prioritas kepada gereja Toraja ini. Walaupun yang satu itu sudah lama sekali ya pesan. Jadi saya pikir dalam kehidupan ini karena banyak tanggung jawab, maka harus mampu untuk mengatur mana yang paling utama, mana yang paling tepat, sehingga bisa melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi seperti sekarang saya hadir di sini, ya, dan itu berarti ada beberapa yang harusnya saya hadiri di Jakarta, tapi saya sudah siap memberi prioritas utama saya karena undangan Pak Pendeta gitu, undangan Pak Pendeta. Jadi akhirnya puji Tuhan bisa ke sini, ya sharing dan selalu menjadi berkat bagi kami sendiri untuk ya bertemu dengan teman-teman di Makassar. Jadi ya dengan umur saya sekarang masih keliling. Jadi waktu terakhir dengan Pak Pendeta di Malino, habis dari Malino saya harus ke Papua, terus dari Papua terus harus ke Mamuju. Jadi ya karena banyak ya panggilan-panggilan termasuk Gereja Toraja, ya Tuhan berikan kesehatan untuk bisa. Dan saya menikmati, dalam arti saya tidak merasa itu beban. Nah, itu barangkali bagi kita kalau waktu terlalu
belum apa-apa sudah merasa, aduh terlalu banyak. Ya, saya pikir bagi kita adalah apa yang Tuhan berikan, sisa mengatur prioritas dan mengatur waktu. Jadi ya itulah sedikit barangkali pengalaman. Saya tidak tahu fasilitas apa yang Bapak punya ya, tetapi kalau kita lihat anak-anak sekarang ini kan, mereka hampir sepanjang waktu dengan musik ya. Kita lihat kuping mereka kan ada itu. Sebetulnya kalau saya di rumah, dan ini berbeda dari Bapak, kalau saya di rumah, kalau saya melaksanakan sesuatu yang tidak perlu perhatian besar, saya dengar bacaan Alkitab ya dari laptop ya, dan saya tidak tahu kalau misalnya karena tidak tahu seluruh tantangan yang dihadapi Bapak, jadi ini hanya meraba-raba ya. Saya tidak tahu apakah Bapak selama perjalanan bisa dengar ya firman ya. Kalau di HP kan, di HP ada, tapi memang harus sambung ke diri sendiri ya supaya tidak didengar semua orang. Kadang-kadang bisa ya audio firman. Dan seperti saya katakan tadi, saya sering tempel firman Tuhan ataupun doa berdasar firman di tempat di mana saya sering lihat ya. Misalnya di dekat kaca, tempat saya sikat gigi, jadi sambil sikat gigi saya lihat ada ayat ini bisa direnungkan ya. Jadi ya memang kita harus cari cara ya. Ya, karena saya memahami banyak dari kami yang sibuk ya. Itu saja ya, mohon maaf kalau kurang cocok dengan keadaan Bapak. Baik, tambahan dari itu bahwa memang luar biasa kalau tadi itu kalau Bapak dan Ibu itu menggunakan teknologi HP sebagai wadah komunikasi firman Tuhan, belajar studi Bible, jadi itu adalah hal yang luar biasa. Di kantor mereka berada, di Amerika satu, di London yang lain, di Toraja yang lain, tetapi firman tetap jalan dalam satu komunitas grup WA saja. Kecil, sederhana sekali. Renungan-renungan dikirim di HP. Banyak banget ya. Silakan Indo. Iya, terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan. Iya. Pertama, bagaimana keluarga Kristen dapat membangun komunikasi yang sehat tentang masalah iman, pergaulan, seksualitas, dan kesehatan mental bisa dibicarakan secara terbuka dalam keluarga tanpa harus saling menghakimi. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apa peran gereja dalam membantu keluarga Kristen menghadapi masalah keluarga masa kini? Ini pertanyaan ini muncul setelah saya melihat fenomena tahun-tahun terakhir ini di dalam lingkungan kita Gereja Toraja ada kasus-kasus bunuh diri. Tidak hanya yang ada di Toraja, tetapi juga yang ada di Makassar di sini. Iya, bahkan ada di jemaat di sini dan jemaat lainnya di Makassar. Itu membuat sungguh prihatin sekali. Kita merasa bahwa pelayanan kita sepertinya tidak mendarat karena kenapa masih ada korban. Terima kasih Pak. Oh luar biasa ya. Jadi ada satu hal, komunikasi keluarga untuk tidak saling menekan, menceritakan secara jujur di dalam keluarga tentang masalah seksualitas dan sebagainya. Dan yang kedua itu bagaimana sebenarnya fenomena bunuh diri terjadi dan kemungkinan mungkin ada trik untuk bisa mengatasi semua itu. Pak. Pertama jawabannya paling singkat itu kita doakan dan kembali ke firman Tuhan. Itu saya percaya benar bahwa itulah jawaban. Nah, biasanya kita khususnya yang bunuh diri itu kan kita lihatnya di ujung-ujung. Ya, padahal itu pasti sudah banyak ekor. Disitulah gereja harus sensitif. Ya bagaimana peran gereja memahami ada persoalan.
Dan itu terkait dengan ya gereja, suasana persekutuan di gereja. Kalau gereja kita hanya formal ibadah, ya itu tidak terdeteksi. Tetapi kalau memang ada kelompok-kelompok persekutuan di dalam gereja kita, ya itu pasti akan ketahuan dari situ. Nah, ya misalnya kalau saya yang lebih besar lagi di universitas. Jadi bagaimana saya bisa pantau persoalan ya di itu. Itu melalui teman-teman yang dapat dipercaya ya di berbagai tempat untuk ya memberitahukan kepada saya ini kan. Ya saya bersyukur ya selama saya jadi rektor 20 tahun lebih itu tidak ada demo-demo di universitas. Ya dan bukan tidak ada masalah, ada masalah dengan polisi. Ya saya itu, tapi dengan bagaimana pendekatan-pendekatan kita tentu bisa dipimpin oleh Tuhan untuk itu. Sama dengan di dalam gereja. Ya jadi di gereja waktu saya sebelum ada gereja Toraja itu, saya bergereja di Kuitang. Dan salah satu tugas saya juga majelis waktu itu. Dan sempat berhadapan dengan beberapa persoalan-persoalan seperti yang tadi Ibu katakan. Tapi akhirnya kan dengan kita ya doakan, kunjungi, sharing, itu ya puji Tuhan ya bisa teredam gitulah dan ini. Jadi saya pikir memerlukan memang perhatian dari kita semua. Mungkin yang itu dari saya. Ya, terima kasih. Supaya lebih tegas lagi yang kedua sudah terjawab ya. Yang pertama ini supaya lebih tegas lagi. Pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam komunikasi antar keluarga selalu berakhir pada bentrok dan munculnya masalah baru. Mau jujur tentang masalah seksual dibicarakan, akhirnya bermasalah. Bisa memunculkan pisah ranjang, saling membelakangi dan sebagainya. Mau jujur tentang membicarakan masalah ekonomi, kita sedang bicarakan, pada akhirnya kita saling melempar masalah. Mau jujur tentang masalah pekerjaan pada akhirnya banyak yang tidak menikmati pekerjaan di rumah. Selalu bisa mengatakan bahwa saya beban, saya terbeban dengan ini. Mungkin itu hal yang dimaksudkan oleh Ibu tadi. Ya, silakan. Tapi yang bunuh diri sudah, saya kira itu sudah hal yang benar ya. Sebetulnya ya, saya mungkin lain cara saya tangkap ya. Saya pikir bahwa mengalami kesulitan dalam keluarga membicarakan masalah seksualitas ya. Oh, saya dengar dari orang Toraja suka mengatakan saya, oh kalau masalah seks itu tabu ya. Saya pikir aneh sekali, sesuatu yang diciptakan Tuhan menciptakan manusia pasti sebagai makhluk seksual karena mereka disuruh beranak cucu. Jadi kalau kita aneh-aneh menganggapinya, kita tidak menghargai ciptaan Tuhan ya. Padahal ciptaan mengatakan bahwa Tuhan mengatakan itu sangat baik ya. Jadi saya rasa kita harus mulai dari pertanian anak dari waktu mereka kecil, karena waktu kecil mereka belum risih ya. Kalau sudah lebih besar sudah agak malu risih ya. Jadi kalau mereka tanya, kita berusaha menjawab sebisa-bisanya ya. Ya memang kita tidak bisa memberi semua detail, tapi ya pokoknya ya itu mama papa bersatu terus ya akhirnya bisa lahir nanti ya sesuai dengan umur. Tapi jangan kalau anak kecil bertanya kita bilang nggak boleh tanya tentang itu, jangan. Ya kita sendiri membuatnya topik yang aneh gitu ya. Padahal seharusnya topik yang alamiah ya, karena ini kan ciptaan Tuhan yang baik. Ya, itu satu ya. Saya juga, dan sebetulnya masalah seksualitas harus cepat diangkat karena anak masih muda lihat di HP. Ya, jadi mereka
Kita pikir mereka tidak tahu apa-apa, padahal mereka tahu banyak, masih kecil. Ya, nggak bisa itu ya. Oh, kadang-kadang kalau mau membicarakan suatu masalah, karena anak itu adalah anak internet, kita bisa ajak mereka lihat contoh dari internet ya. Ya, kalau coba ini mama ketemu ada kasus seperti ini. Kayaknya di Singapura tadi. Coba kita lihat ya. Jadi mereka lebih percaya yang mereka lihat di internet. Dan kadang-kadang kita bisa menemukan kasus mengenai ya misalnya sikap terhadap seksualitas yang nggak benar dan sebagainya ya. Mengenai bunuh diri, tadi saya ngobrol dengan Pak Pendeta, saya rasa salah satu hal yang harus dihindari adalah kecenderungan orang tua mengatakan jangan bikin malu keluarga, harus bikin bangga keluarga. Karena kalau kita mengatakan begitu, kita menempatkan diri dalam posisi yang berbeda dari ayah dari anak yang hilang. Ya, ayah dari anak yang hilang merangkul anak itu, padahal anak itu sudah bikin malu keluarga. Terus saya agak khawatir bahwa ada kasus bunuh diri karena diketawain teman, ya karena mungkin sudah hutang besar, atau saya dengar juga ada kasus di mana ya cewek cowok pacaran online, terus mungkin si cowok suruh si perempuan buka baju gitu, terus waktu putus hubungan gambar itu disebarkan sehingga cewek itu kan malu sekali dan diketawain teman. Dan dia nggak bisa cerita sama orang tua juga karena orang tua sudah bilang jangan bikin malu keluarga. Dan dia sudah bikin malu keluarga, jadi akhirnya dia mentok, tidak tahu mau kemana, tidak bisa ke orang tua, tidak bisa ke teman. Jadi ya kadang-kadang merasa ya udahlah, bunuh diri saja. Itu mungkin salah satu teori saya. Ya. Kok menarik ya. Sayangnya waktu. Ya. Jadi pertama-tama memang pertanyaan pentingnya seperti ini. Ibu-ibu semua, apa yang paling susah kamu minta pada suami? Apa yang paling susah kamu minta pada suami? Siapa yang tahu? Nah, iya kan? Tidak ada yang minta. Mulai hari ini kalau kau butuh minta tuh. Ya, ya kan? Setuju? Tidak ada waktunya hari ini untuk menutup-nutupi sesuatu di dalam rumah tangga. Hari ini kita diajak oleh Bapak dan Ibu mau melihat bahwa salah satu jendela kesembuhan adalah pura-pura membokok anak murai. Ya. Nah karena itu beberapa catatan penting. Jadi 450 berarti 450 ya. Berarti nanti kita buka sesi sedikit lagi ya. Masih ada Bapak satu toh? Iya, kita selesai. Tapi tunggu dulu beberapa hal dulu ini. Jadi, nah itu tadi. Oh ya, sampai 2.30 kita pakai. Ya. Jadi ini menarik. Rupanya ketika kita bicara selama ini public speaking, latihan berkomunikasi, salah satu hal yang jarang kita, tujuan kita untuk melaksanakannya adalah bagaimana orang pintar berbicara, berkomunikasi. Ternyata salah satu keberhasilan public speaking, kemampuan berkomunikasi adalah ketika seseorang mampu siap mendengar, bukan berbicara saja. Ya, jadi siap mendengar. Ini menarik. Pengetahuan yang luar biasa. Dan pilih waktu yang tepat untuk kemudian berbicara. Jadi benarlah apa yang dikatakan tadi, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan terakhir lambat
Nah, kamu yang bilang itu bukan saya. Ya. Nah, ya, satu hal, fenomena bunuh diri terjadi, ada berbagai faktor. Salah satu yang disampaikan kepada kita adalah jangan selalu membuat anak-anak itu terbeban dengan sebuah hal yang diberikan sebagai tanggung jawab besar yang mungkin agak sulit untuk ditemukan, dilakukan. Kamu harus menjadi kebanggaan keluarga. Hari ini biarkan mereka kalaupun terhilang karena berbagai kesalahan dalam hubungan keluarga dan mungkin sudah menjadi beban keluarga, rangkul terus mereka dan kembalikan mereka. Jangan mereka jadi liar. Doakan mereka dan ketika dia kembali, bersukacitalah dan bersyukurlah untuk hal itu. Seperti anak yang hilang. Karena itu sekali-kali fenomena yang ibu pernah dikatakan kepada saya begini. Orang ketika anak-anak sekarang itu ada yang namanya pacaran online. Ya. Kalau orang sudah pacaran online, terkadang anak-anak muda, kau jangan pernah buka sesuatu yang akan memalukan kau terhadap orang-orang yang pacaran online. Karena pada saat dibuka, kalau kau sudah putuskan dan tidak mau lagi berbicara, dia akan ancam kamu. Kalau kau tidak layani lagi aku, tidak ini lagi, gini, semua permintaannya, dia akan sebar semuanya itu, maka anak akan merasa malu. Pada saatnya dia akan berniat untuk apa lagi saya hidup. Seperti itu. Itu masalah. Itu pergumulan kita. Dan karena itu jadikanlah rumah sebagai home, bukan hanya sebagai host. Tempat mengalami kesejukan, tempat mengalami air hidup. Kata ibu tadi katakan bahwa bayangkan kalau orang, suami atau anak-anak dari tempat panas masuk ke dalam rumah dengan suasana yang panas, mana mungkin ada orang betah di situ. Orang semua merindukan yang namanya rasa aman dalam hidupnya. Karena itu, ibu-ibu, ciptakan rumah menjadi suasana sejuk bagi suami dan istri. Tuh. Oh iya sebalik, baru saya mau tanya bapak-bapak, nah marah mau kami. Bapak-bapak, berikan dia apa yang merupakan kebutuhannya. Dan karena itu, ya, wah ini menarik. Sesibuk-sibuknya kita, bayangkan 200 sekolah di mana Bapak menjadi ketua yayasan. Lebih daripada 10 menjadi komisaris perusahaan. Belum lagi rektor dari sekian puluh ribu mahasiswa dan sebagainya. Tapi masih ada waktu untuk bisa diatur dengan baik. Termasuk ketika harus memilih piring kanaya untuk melayani hari ini. Ya toh. Apa bang Pak ya toh? Apa bang kalau masuk sana toh? Nah karena itu saudara-saudara, ya gunakanlah semua kesempatan itu, teknologi dengan baik, pilih prioritas yang baik. Ya, anak kecil, ternyata anak-anak ini, ingat komini anak-anak. Mana anak-anak? Anak-anak? Mana? Rupanya ada pergumulan orang tua seperti ini. Di waktu kau kecil, orang tua berusaha membicarakan Tuhan terhadap dirimu. Tetapi ternyata ketika engkau menjadi besar, yang menjadi pergumulan orang tua adalah namamu terus dibicarakan kepada Tuhan. Jadi karena itu, sejahterakanlah orang tuamu supaya jangan hanya namamu yang menjadi pergumulannya dengan Tuhan setiap saat. Iya kan? Nah, jadi banyak sekali hal yang sudah disampaikan. Jangan satu hal lagi, bapak-bapak, kalau kau lelah di luar, kalau kau kena marah dari bosmu, jangan pernah jadikan sebagai tempat keluargamu sebagai tempat melampiaskan luka-luka pribadimu untuk menjadikan keluargamu menjadi korban, anak-anakmu jadi korban. Terpenuhi semua aku minta hari ini toh.
mau anak-anak, mau bapak-bapak, mau mama-mama, semua dijawab toh. Tongan raka. Tongan raka. Nah, karena itu pertanyaan untuk hadiah masih kusimpan dua pertanyaan. Besar hadiahnya. PWGT 1, kami bertiga akan yang 1. Tapi roti. Ya. Bapak ini, Bapak ambil, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, silakan ya. Kurang semangat. Sama bahasa Toraya nak masih campur bahasa Indonesia. Sama menurut pahaman saya, semua bahasa di dunia adalah bahasa Allah. Termasuk bahasa Toraya. Toraya menjadi tongkona layu kuna puang matua, isung pak kelanduan na puang Yesus. Nah dipakai dalam Alkitab itu bahasa Toraya. Jadi tidak ada bahasa di dunia yang bukan bahasa Allah. Bahasa apapun kita pakai pasti Allah tahu. Ya. Untuk itu dulu dia mai lah parampon sang buku kada sang pati kan bicara si ulangan ate kanu koranta pemarangai tulalam matutu laun karampoi tu apa ta no koi Allah to temo. Ya tuh tema lah kemarin ku pahami dan beberapa materi untuk mendorong kita, memberi semangat kita untuk di dalam bersekutu seperti saat ini yang kita lakukan adalah bagian daripada agenda Komisi Pekabaran Injil Gereja Toraja. Sehingga pelayanan itu melibatkan jemaat, melibatkan saya sebagai jemaat. Bukan melibatkan saja pendeta majelis gereja. Tapi melibatkan semua orang untuk mengerti dan mengetahui. Dan apa yang kita lihat sekarang. Seperti Tuhan katakan, gunakanlah waktu yang singkat itu sebaik-baiknya. Tatiro mo tangta para kamatanta. Lako to matuanta. Begitu tua mo. Karua mo pulau na apa tahun na bersama dengan to masih mempergunakan waktu bersama-sama dengan kita semua. Apakah kita juga? Itulah yang dikatakan dalam materi tadi, menjadi pahlawan, bukan menjadi pahlawan berbicara saja, berkhotbah saja, bukan. Tapi menjadi pahlawan memperlihatkan etika, moral dan kegiatan dan semua perbuatan memberitakan tentang keselamatan. Itu akan menjadi pahlawan. Tatiro mo to, matan tatiro, taglia terita. Taglia gula lampare. Tak apa untuk matan tatiro rekajo muka. Tuto matua. Na komoy tangpakun le kaleku. Apa puang utambay na pusay. Puang matua yang kambay puang Yesus. Mentutu ibadah. Tayo na pendeta kamboriki. Tayo na majelis. Tapi semua ibadah adalah panggilan Allah. Tongan rakato. Tongan. Ya, kalau tongan untuk menjadi mengikuti kemerdekaan dalam Yesus Kristus. Bukan korban hanya memasukkan kolekte, memberikan sumbangan. Tapi korbankanlah waktumu. Ya. Persembahan yang sejati adalah mengorbankan waktu. Apa Buddha mangki, tapi tak ada bentuk banget tahu. Diperhitungkan tu waktu mah. Lalu siapa anda kasih tena, yo melamar ku kadus satu. Itulah yang tujuannya daripada pertemuan kita pada ini. Saya sangat berterima kasih. Saya juga sebagai orang tua. Masih memaksakan, bukan memaksakan tapi dengan penuh semangat.
bergembira bertemu dengan sama-sama. Oke, Saya- luar biasa. Kalau Pak Anu umur 84 tahun, saya Tepuk tangan. 90 tahun. 8 bulan, 16 hari. Oke. Nah, Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi pahlawan sama dengan haleluya. Bukan pahlawan untuk berbicara, tapi pahlawan untuk memberikan hal-hal yang terbaik. Menjadi pusaka, menjadi anu kepada masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ambe. Ya, jadi ini apresiasi dari orang tua kita kepada kedua orang tua. Jadi sungguh-sungguh hanya menyatakan sebuah apresiasi dengan pelayanan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, dan juga memberi apresiasi terhadap setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hari ini, dan juga memberikan motivasi kepada kami semua seluruh peserta untuk belajar dengan semua yang disampaikan hari ini. Jadi tidak sifatnya untuk sebuah pertanyaan, tetapi sebuah pernyataan yang menjadikan dorongan motivasi kepada semua peserta, sambil mengapresiasi Bapak menjadikan motivasi bagi kami semua. Kira-kira begitu ya. Mau Miki jawab hadiah? Masih adakah 1-2 orang yang mau, dua saja yang sungguh-sungguh mau menyampaikan curhatan yang sangat dalam? Ada pemuda enggak? Ada pemuda? Pemuda, saya dulu mau pemuda dulu, sebelum bapak-bapak. Pemuda, ada? Ada? Pemuda dulu. Itu Pak Yosafat kalau begitu. Pak Yosafat dulu. Tunggu pemuda satu. Silakan Pak Yosafat. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya kepada kami. Saya ingin bertanya khusus buat Pak Prof hari ini. Saya pikir Pak Prof sudah melalui beberapa generasi, mulai dari era Orde Baru sampai dengan saat ini. Ada 3 struktur yang saya pahami, mulai dari kaum zaman Orde Baru, kemudian kita masuk ke zaman milenial, kemudian saat ini masuk ke tipe Gen Z. Nah, pola didik, karakter dan sebagainya itu kan pasti berbeda-beda. Yang saya ingin pertanyakan di pertanyaan pertama, dari ketiga struktur generasi ini, kira-kira pola asuh yang bagaimana yang paling tepat untuk menjalin komunikasi yang baik antar generasi kita? Karena tantangan terbesar ada di generasi saat ini, era Gen Z itu mempunyai karakter yang untuk saat ini diakui di dunia kerja itu paling cepat ngambek, kemudian kualitas mental agak kurang. Di sisi lain, era AI itu banyak menggantikan posisi-posisi kerja yang nyata di kehidupan kita. Contoh nyata yang untuk transportasi sekarang, taksi-taksi di luar negeri sana itu sudah tidak memiliki driver lagi. Jadi pekerjaan untuk driver atau sopir itu sudah nggak ada lagi sebagian tempat. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengasuh pola Gen Z sekarang sehingga punya kualitas dan mental untuk berkarakter dalam bersaing di era modern saat ini. Dan kedua, bagaimana meningkatkan hubungan sehingga mereka tetap ada di kontrol kita sebagai orang tua, tetapi kita juga sebagai orang tua yang memiliki pola asuh yang lama itu bisa agak berubah, tetapi tidak terlalu otoriter, tetapi ada keterbukaan, tetapi ada penghargaan anak ke orang tua, tapi anak juga nggak terlalu merasa terkekang dalam kondisi pola asuh ini. Ini yang yang saya pribadi ingin minta penjelasan yang berdasarkan pengalaman hidup Prof dalam 3 dekade generasi itu. Terima kasih. Oke, 3 generasi dengan era-era masing-masing. Dibutuhkan pola asuh yang seperti apa, terutama kepada Gen Z yang hari ini. Silakan Prof. Pola komunikasi ya.
Tuhan izinkan saya, walaupun orang desa, sudah pergi global cukup lama di komunikasi di luar negeri dengan ya macam-macam negara, memimpin organisasi di macam-macam negara dengan pola komunikasi bagaimana menghindari ya problem-problem di organisasi internasional. Saya pernah memimpin organisasi di Jenewa, dihadiri ya ratusan menteri dan utusan seluruh dunia membicarakan soal ini. Waktu itu belum ada, tapi justru ini. Nah, mengapa saya angkat ini adalah memang di mana-mana kita ada akan terjadi miskomunikasi. Ya, saya memimpin organisasi dunia miskomunikasi. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu, pada waktu sudah ribut-ribut, saya bilang kita tenang dulu, kita reses, supaya saya menghubungi tiap kelompok-kelompok itu untuk mencari tahu bagaimana solusinya. Dan akhirnya memang dicapai kesepakatan mengenai ya telepon ini. Jadi itu sejarah bagi saya, ya memimpin organisasi global. Nah, ini relevan juga dalam kehidupan kita. Ya, di gereja banyak sekali variasi-variasi. Jadi bagaimana kita ya berkomunikasi di dalam ya kelompok-kelompok, dibina itu di dalam kelompok. Mengapa kami ya termasuk di gereja kota mengadakan kelompok PA? Karena melalui kelompok PA ini kita sharing, ungkapkan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Ya tidak saja untuk kepentingan diri, tapi untuk kebersamaan. Ya juga ya saya memimpin ya di antara mahasiswa, kebanyakan kelompok PA untuk apa komunikasi yang akrab dan menghindari perpecahan-perpecahan. Jadi saya pikir salah satu elemen yang penting sekali di dalam gereja, di dalam organisasi adalah pola komunikasi yang harus ya dicontohkan oleh pimpinan. Ini saya kira pentingnya memilih pimpinan ya para pendeta ya atau di mana-mana sehingga ya terjadi ketentraman. Saya bersyukur selama memimpin perusahaan baik-baik saja dan bahkan menjadi perusahaan dengan ya hasil yang terbaik, ya BUMN terbaik waktu itu. Sekarang saya bersyukur memimpin ya universitas yang selama ini di tempat lain ribut-ribut. Selama saya ya memimpin UPH tentram, tidak pernah ya ada ribut-ributan itu. Nah, apa sih intinya komunikasi tadi itu? Jadi bagaimana komunikasi, bukan komunikasi yang ya terus mengatakan saya yang bos saya ini. Bukan, komunikasi untuk bagaimana mencari kebersamaan ya untuk kebaikan kita. Jadi ya saya bersyukur ya Tuhan sudah menolong saya di dalam berbagai organisasi, berbagai kelompok, berbagai negara untuk bisa hadir untuk ya taruhlah mengadakan komunikasi yang tentram. Dan itu anugerah Tuhan. Jadi ini intinya ya. Ada lagi. Saya sebetulnya tidak terlalu tahu bagaimana ya. Tetapi memang saya dengar dari anak saya mungkin milenial ya, bahwa memang dia merasa berbeda sekali ya, yang Gen Z. Dan dia perhatikan sikap terhadap pekerjaan ya. Ya kalau sudah waktu pulang ya, selesai atau tidak. Jadi agak lebih mengutamakan nikmat hidup ya, dan juga banyak yang cenderung tidak mau terikat pada suatu pekerjaan, tapi lebih suka startup ya. Ya, tapi ya kembali lagi ya mungkin
Orang seperti saya harus belajar lebih banyak dari sumber-sumber internet ya, mengenai ciri-ciri dari setiap generasi supaya menyesuaikan komunikasi ya. Tapi kembali lagi saya menegaskan harus menjadi pendengar yang baik. Jangan langsung mau mengatur orang tanpa terlalu mengetahui cara pandang dia. Ya. Menarik ya. Jadi ternyata untuk Gen-Z jangan menjadi diktator tetapi jadi pendengar dari setiap masalahnya. Kebutuhan anak zaman sekarang. Satu hal yang pernah saya dengar dan baca. Apa yang anakmu lakukan hari ini itu adalah cerminan dirimu. Jadi kalau kau mau lihat karaktermu sebenarnya, lihat pada anakmu. Seperti apa perilakunya hari ini. Itu kau, itu kita, itu kita. Anak kita. Anak kita akan menggambarkan tentang siapa kita. Kayaknya di STTRII saya dapatkan Pak Yakub Susabda pernah bilang seperti itu. Yakub Susabda pernah bilang sama saya seperti itu. Lalu dia bilang seperti ini juga, bahwa kalau kau mau mengasihi anakmu, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi anakmu, maka sayangi istrimu. Karena itu adalah pola komunikasi yang luar biasa. Pola menyatakan cinta kasih yang luar biasa adalah ketika hubungan suami istri itu saling mengasihi, anak pasti akan belajar mampu untuk mengasihi. Kalau di dalam keluarga seorang saling mampu mengampuni, anak pasti akan saling mampu mengampuni. Ketika anak itu menggambarkan dalam dirinya menjadi seorang pembenci, menjadi seorang yang kemudian pendendam, maka itu sedang menggambarkan bahwa ternyata antara papaku dan mamaku adalah orang yang tidak suka saling mengampuni. Ya, itu dia. Mau di apa waktu? Jadi kita mau lanjut terus, tapi waktu. Pertanyaannya adalah, kita kan sering menyatakan tentang ajarilah kami bahasa kasih agar kami dekat padamu ya. Berdiri. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat. Itu kan permintaan kita terus menerus diajarkan tentang cinta kasih. Ternyata masalah terbesar yang selalu membuat luka dalam keluarga adalah kebutuhan dasar tidak dipenuhi. Salah satu kebutuhan dasar adalah kasih. Lima tadi tentang bentuk kasih dalam keluarga disampaikan oleh ibu. Siapapun yang tahu 5 itu dapat hadiah. Kita kasih hadiah ya Bu ya. Bapak ya. Kami kasih hadiah 100.000. Ya. 5 sini Bu, sini ya. Ya, apa tadi? 5 bahasa kasih. Ya, yang pertama sentuhan fisik. Mungkin ini sering memeluk anak. Ya, terima kasih. Menerima hadiah. Itu yang kedua. Yang ketiga pelayanan. Yang keempat waktu bersama, quality time. Ya, yang ke-5 pujian atau kata cinta buat anak-anak kekasih atau seisi rumah. 100.000. Cocok ya Bu? Cocok ya? Silakan mendekat. Ada hadiah ya. Oh nanti. Tunggu diambil dulu. Ya, tunggu. Masih satu lagi. Satu lagi tentang
tentang 4 bentuk parenting. Ya. Siapa yang mau? Ibu. Oh iya, ada. Silakan. Autoritarian, impulsif, involved, dan autoritatif gitu. Jadi autoritarian, impulsif, bukan impulsif, permisif, kemudian involved dan autoritatif. Cocok ya? Oke. Ya, selesailah hadiahnya. Dengan demikian silakan duduk. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, luar biasa kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Sebelum orang tua kita berangkat ke Jakarta lagi untuk melanjutkan tugas, tentu atas nama seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Gereja tadi, Ketua Pimpinan Majelis Gereja, sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk datang berbagi pengetahuan, memberkati kami lewat pelayanan, dan juga memberkati kami lewat berbagai hal yang terjadi hari ini. Ini pengalaman besar, ini pembelajaran yang luar biasa bagi kami. Hari ini terima kasih teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, boleh dengan setia sampai akhir. Pak Pendeta bilang tadi kepada kita, mulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Dan ini benar terjadi. Kuasa bicara Pak Pendeta luar biasa hari ini. Kuasa perkataannya mengatakan kepada kita jangan sampai tidak selesai. Ternyata benar kita selesai ya, dengan baik. Terima kasih banyak. Mungkin ada statement sedikit yang mau disampaikan oleh Bapak dan Ibu kepada kami. Silakan. Dalam dunia yang sekarang berkecamuk dengan perkembangan yang luar biasa, saya percaya bahwa yang paling utama itu adalah Tuhan bersama dengan kita. Dan saya sudah saksikan dalam seluruh perjalanan hidup saya, menjalaninya itu dengan ketekunan dan keyakinan akan pimpinan Tuhan. Maka sampai hari ini saya masih tetap mengatakan, ya, to God be the glory, Tuhan yang dimuliakan. Jadi saya pikir dengan hari ini saya kagum dengan jemaat di sini, bisa hadir sebagai ini sampai jam ini, ya itu luar biasa. Dan ya, kita doakan supaya jemaat ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan betul-betul ya menjadi saluran berkat kepada yang lain. Kalau saya di UPH tiap hari Rabu, kalau misalnya giliran khotbah itu yang mendengar itu 5.000 orang. Ya, dan ya itu, tapi kalau saya lihat ya hari ini, puji Tuhan, kalian lebih hebat dari UPH. Ya itu. Terima kasih untuk semua. Jadi Tuhan memberkati dan kami mohon izin ya harus pulang ke Jakarta. Terima kasih. Ya, singkat saja ya. Tuhan selalu hadir. Tuhan Yesus ada di setiap tempat di mana kita berada. Jadi itu berarti harap kita mengendalikan perilaku kita berdasarkan kasih Kristus dengan pertolongan Kristus juga. Ya, haleluya. Mana tadi yang pemenang? Sudah ada dibungkus di sini. Maju mikir cepat supaya sebelum saya menutup. Ya.
Ya. Selesai. Ya. Ya. Oh sudah ada di sini. Sudah ada di atas. Ya, ya. Filenya sudah ada di jemaat. Nanti kalau mau ambil saja di jemaat. Di Kakak Ulan. Ya. Ibu Ketua PWGT. Atas izin Ibu Ketua PWGT toh. Jadi kita bisa ambil atas izin Ibu Ketua PWGT. Mana Ibu Pendeta tadi yang mau berdoa? Oh, Pak Gamara, saya dibisi oleh Ibu untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Gamara yang sudah meliput dengan luar biasa dan Ibu Ulan. Iya, iya. Mana Ulan dan Pak Gamara? Berdiri dulu supaya dilihat. Oh, itu di sana ya. Ya, ya. Pak Gamara, ya. Pak Denny, ya, ya. Tutup mic dulu. Kami pulang ini supaya kembalikan ke MC, silakan MC. Ya. Ya, luar biasa. Mari Bapak Ibu segenap peserta pembinaan kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini dan juga kepada Bapak moderator. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, luar biasa, puji Tuhan diberikan kesempatan yang baik untuk boleh bersama-sama pada siang hari ini. Mohon kepada Bapak Ibu narasumber dan Bapak moderator untuk berdiri di tempat. Akan ada tanda ucapan terima kasih dari Jemaat Biringkanaya yang akan diserahkan. Ya, dan yang akan menyerahkan ini adalah pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH, didampingi Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung dan juga didampingi oleh Ketua Komisi PWG OIG Lansia berserta Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya dan Ketua PKBGT Jemaat Biringkanaya. Ya, mari Bapak Ibu pengurus bersama dengan Ketua Komisi PWG OIG untuk mendampingi Bapak Pendeta menyerahkan ucapan terima kasih dari Jemaat Biringkanaya kepada Bapak dan Ibu narasumber kita pada siang hari ini dan juga untuk Bapak moderator. Mari mengambil tempat di depan. Pak Pendeta juga maju, Pak. Ya. Setelah penyerahan ucapan terima kasih akan dilanjutkan dengan sesi foto. Ya, boleh tetap berdiri di tempat dan silakan bagian dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Setelah foto bersama di depan, mohon kepada Bapak Ibu narasumber dan Bapak moderator serta Bapak Ibu yang mendampingi untuk berdiri membelakangi peserta pembinaan dan kita akan foto bersama. Iya, foto bersama dari atas supaya semua tercover. Ya, silakan membelakang menghadap ke mimbar dan Bapak Ibu peserta pembinaan disilakan untuk berdiri. Kita foto bersama dengan Bapak Ibu narasumber dan moderator serta semua kita yang hadir dalam pembinaan siang hari ini. Ya, mungkin bisa dari atas mimbar, Adek. Supaya semua dapat. Ya. Boleh dari atas mimbar supaya semua dapat. Ya, gaya semangat. Oke, ya, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula dan dimohon kepada kita semua untuk tetap tenang sebentar karena kita akan menutup seluruh kegiatan kita pada siang hari ini dalam doa.
Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu narasumber dan Bapak moderator, kami persilakan untuk kembali duduk di tempat semula. Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Profesor Insinyur Jonathan Parapak, Master Engineering of Science, bersama Ibu Ane Bernice Parapak. Terima kasih sudah hadir berbagi ilmu dan berbagi pengalaman bagi kami di Jemaat Biring Kanaya yang tentunya sangat bermanfaat. Doa kami kiranya Tuhan terus menolong Bapak dan Ibu dalam pelayanan dan juga dalam perjalanan pulang sebentar ke Jakarta. Tuhan kiranya menyertai, dan salam hangat kami dari Jemaat Biring Kanaya untuk keluarga di rumah. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pendeta Yohanes Metris MTH-MM yang telah berkenan menjadi moderator pembinaan hari ini. Tuhan kiranya terus juga menuntun dalam segala tugas tanggung jawab, bahkan dalam kehidupan bersama keluarga. Yang paling semangat dan sangat antusias mendengar materi, terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh peserta pembinaan yang luar biasa hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk kita yang sudah hadir? Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu datang dengan sebuah harapan bahwa pembinaan ini akan memberikan dampak yang besar bagi kita, khususnya dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Dan saya yakin pula kita akan pulang dengan ilmu yang besar dan manfaat yang besar pula buat diri kita, keluarga kita, dan orang di sekitar kita. Selanjutnya kita akan menutup seluruh rangkaian pembinaan pada saat ini dalam doa. Dan yang akan memimpin doa adalah Saudara kekasih Enos Kombong Pandang, Sarjana Teologi. Kepada saudara kami persilakan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu bagi kami, memperkenankan kami boleh hadir, duduk bersama dalam pembinaan keluarga Kristen. Kami percaya Tuhan perjumpaan kami dengan kedua narasumber tidaklah secara kebetulan, namun Tuhan yang telah merancangkannya bagi kami. Kami percaya bahwa kedua hamba-Mu, Bapak Profesor Jonathan Parapak dan Ibu Ane Parapak, Tuhan terus memberkati, terus menjadi alat berkat di tangan Tuhan, diberkati dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam rencana akan ke bandara sebentar dan dalam penerbangan Makassar ke Jakarta, Tuhan berkati, Tuhan tolong, bahwa kalau Tuhan sudah menyertai perjalanan Jakarta Makassar, maka untuk perjalanan pulang Allah juga pasti menyertai. Pun setiap kami yang boleh hadir, kami percaya setiap kami terberkati melalui pembinaan pada siang hari ini. Bahwasanya keluarga kami, baik keluarga di rumah tangga kami, pun kami selaku keluarga Allah, kami dipanggil oleh Tuhan untuk saling mengasihi, saling melayani satu sama lain dalam kehidupan masa kini pun dalam kehidupan di masa mendatang. Para MC, moderator, bahkan setiap multimedia yang telah meliput kegiatan ini, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Allah juga terus ber-Immanuel atas kehidupan kami. Berserah penuh kepada Tuhan, biarlah kiranya kehidupan hari ini boleh kami lalui dengan penuh sukacita atas kebaikan kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya sampaikan kepada tim aset sesuai dengan pernyataan Bapak kepada saya. Untuk pengadaan aset ini Bapak dan Ibu bantu 10 juta. Ya, ya. Ya. Begitu ya Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Saudara Enos yang sudah menutup seluruh rangkaian pembinaan pada sore hari ini.
Dan akhirnya Bapak Ibu peserta persidangan, demikianlah seluruh rangkaian acara pembinaan pelayanan keluarga Kristen masa kini. Dan saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Tolong dijawab cakep dan dengan keras sambil angkat jempol 2 ya Bapak Ibu, boleh ya? Boleh, baik. Burung berkicau di atas dahan, terbang tinggi menuju awan. Keluarga Kristen jadi teladan, melayani Tuhan dengan kesetiaan. Saya Isna Patiung, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya menyampaikan terima kasih atas persekutuan bersama, dan kami mohon diri. Tadi saya tanya ke Pak Pendeta, ada apa program apa di sini, katanya program di sana, jadi ya dengan penuh sukacita karena kebersamaan kita, kami ingin berpartisipasi untuk program itu 10 juta ya. Oke, terima kasih ya. Ya, sambil mengantar Bapak dan Ibu ke bandara, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Allah, 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta. Salam-salaman. Bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Sekali lagi. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Si Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Kurus semangat, Mbak. Sampai bertemu.